Oh iya, penyiar belum nikah ya? Iya belum nikah. Eh, kemudian malam ini ada apa sih kok ngomongin sakit hati? Nah, bukan sekedar sakit hati, ya, ya secara umum mungkin akan dibahas oleh Ustadz Iksan. Namun ada sakit hati lain yang membuat kita kadang-kadang susah untuk move on, gitu loh, ya. Jadi eh, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena memang kasusnya di Sahati itu banyak banget, terutama Ahwat ya. Karena kalau Ahwat kan baperan gitu. Ya, tuh dia aja ngakui langsung senyum ya dia ya. Ya gitu. Jadi eh, sakit hati susah banget ngelupainnya. Nah, nanti malam ini akan dibahas. Namun seperti biasa, sebelum masuk ke tema hatiku sakit, ya salah dia atau salahku sendiri ya. Dia di sini saya menggunakan huruf besar karena menurut kaidah bahasa Indonesia, bila membuat satu judul, kalimat judul, itu setiap katanya harus menggunakan huruf besar. Jadi bukan dia yang sang maha kuasa, bukan, nggak akan pernah salah ya. Sang maha kuasa itu tidak pernah salah. Beliau suci dari segala kok beliau sih dia suci dari segala sesuatu ya artinya maha suci Allah. Jadi ada sempat menanyakan ini dia siapa, ya pasti dia manusia, nggak mungkin saya dia ini, karena saya menggunakan kaidah bahasa Indonesia bahwa kalau membuat judul itu tiap suku katanya atau tiap katanya menggunakan huruf besar. Jadi hatiku sakit, salah dia atau salahku sendiri ya. Nah, nanti Ustadz Iksan akan membeberkan. Insya Allah di kesempatan mendatang nanti eh, untuk jadwal Agustus 23-24 ya Bang ya? Mabit ya? Siap, siap. Mabit sehati. Insya Allah Ustadz Iksan yang malam dilanjut sampai subuh nanti ya. Hmm. Jadi ada mojok sehatinya sama Ustadz Iksan. Insya Allah sama Bunda Riris juga ya. Untuk ikut Mabit Sehati. Tolong dicatat saja untuk teman-teman yang ada di sini. Posternya belum jadi, masih di apa? Masih disusun. Temanya agak serius sedikit. Saya sengaja saya sudah konsultasi diskusi dengan Ustadz Ihsan Hakim bahwa Bang yuk sekali-sekali bahas-bahas yang agak-agak serius lah gitu. Karena Serius. saya saya tertarik itu Bang, apa? Bukan setiap, ada banyak ayat di Al-Quran yang di ujung-ujungnya selalu ada diakhiri innallaha ghafurur rahim. Nah, atau ya yang lain ya. Ada maknanya adalah Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dan saya ambil di situ apa hubungannya dengan maka menikahlah. Nanti temanya itu ya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka menikahlah. Ada apa kaitannya dengan menikah? Kok Allah Maha Penyayang? Loh, Allah itu penyayang, makanya kita nikah gitu loh. Kenapa? Karena di situ nanti akan diungkap, insya Allah dibahas sama Ustaz Ihsan Hakim di acara Mabit Sehati ya. Allah tuh penyayang banget gitu sama kita, kita tuh penyayang. Cuman ya kitanya sendiri lah gitu ya, yang kadang-kadang bikin ribet gitu. Diri sendiri. Nah, malam ini kita bicara sakit hatinya dulu. Sakit hati terhadap sesama manusia tentunya. Kenapa kok susah move on? Apa yang membuat eh, kok susah move on, susah melupakan gitu? Siapa ini yang membisiki? Nah, agar kita kok move on aja susah gitu. Karena kasus di Majelis Hati ada beberapa, ya sebagian besar akhwat ya. Ada ikhwan juga ada ternyata ya yang susah move on karena belum bisa melupakan yang sebelumnya. Gitu. Apa itu yang sebelumnya? Nah, nanti dibahas. Sekarang dibuka untuk teman-teman yang mau bincang-bincang, mumpung masih ada 8 menit lagi untuk masuk ke kajian utama. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Yuk, boleh di chat. Kalau malu di chat ya. Itu kita senang, kami senang ya kalau teman-teman bisa videonya on ya supaya lebih dekat. Kajian terdekat apa ya? Alatif ya. Info terdekat adalah kajian Agim di Alatif Pasaraya Blok M hari Selasa besok ya tanggal 6 jam 9 hingga menjelang waktu zuhur. Kemudian Istiqlal
Ahad tanggal 11 bersama Ustadz Edi Abdul Marwah kalau nggak salah itu posternya ya. Untuk tanggal 11, Agim juga mengisi karena berikutnya akan berangkat umroh tanggal 15 Agustus. Baik, ayo teman-teman, ada yang mau dibahas di luar tema ya? Saya Oke, yuk. di Ya, luar tema boleh nggak? kenapa? Ya, silakan, silakan. Apa? Di luar tema Ya, boleh. yuk. Punten Ustadz mau bertanya, Mangga, mangga. jika sodakoh subuh itu bisa, kan kita teh nggak selalu ke masjid, jadi kan di canceling di rumah gitu, itu boleh nggak untuk orang terdekat atau untuk apa ya, untuk yang utama dulu kayak apa, fakir miskin gitu-gitu, atau Ya. gimana Ustadz? Sedekah ya. Terima kasih. Oke. Ya, Baik, sedekah sinar. subuh. Baik, sinar Mandarin. Mudah-mudahan ya dia dan juga jamaah Des Darussaat ini semoga diberikan oleh Allah keberkahan ya, Amin. bersemangat untuk bisa bersedekah. Jadi kalau Amin. bicara kenceleng, yang kita harus lihat mau sodakonya di masjid, mau sodakonya di mana, ketika pada saat kita niatkan, ya tetap dapat pahala. Nggak mesti bahwa kita nabung dulu ntar infaknya di Masjidil Haram. Ya Hmm. silakan saja. Cuman kan ada hadis kita lihat bahwa kalau ada kebaikan di pagi hari jangan tunggu di sore hari. Hmm. Kalau ada kebaikan di sore hari jangan tunggu di pagi hari. Nah, sekarang bagaimana alokasinya? Alokasinya cari mukorobin. Mukorobin itu orang yang paling dekat. Siapa orang paling dekat dulu? Kalau memangnya kita tidak bisa buat orang tua untuk kewajiban kita, tidak bisa buat orang tua, ternyata kita punya kencereng, ya kencereng tadi bisa kita berikan ke orang tua lebih dahulu, karena memang kewajiban. Ternyata sudah diberikan kewajiban ke orang tua, ternyata alhamdulillah kencerengnya masih kita bisa bisa apa buat kencereng lagi lah, ya untuk bisa fakir miskin. Cari saudara terdekat kandung yang miskin. Mukorobin itu carinya adalah tadi. Ada keluarga yang satu akidah, ada keluarga yang satu darah. Hmm. Cari yang satu darah, yang satu akidah. Siapa dia? Kakak adik kita yang menjadi tanggungan. Apalagi seorang laki, adik dan kakak perempuannya tanggungan dia sebagai seorang anak laki. Nah, kita juga begitu sekarang. Dia punya rezeki lalu dikenceleng buat orang tua sudah. Buat siapa lagi? Cari kakak adiknya yang miskin. Kakak adiknya tidak ada, alhamdulillah mampu semua Pak Ustadz. Cari saudara, paman, bibi. Siapa dulu yang lebih dahulu? Bibi dari pihak ibu, Hmm. bukan dari pihak bapak ya. Nah carinya begitu. Apalagi kalau orang tua kita, ibu kita sudah meninggal. Maka yang kita jadikan orang tua, artinya kita prioritaskan adalah adik kakak yang perempuan dari ibu kita. Itu yang lebih dahulu. Ya bukan dari bapak loh, dari ibu. Yang perempuan, misalnya uak yang perempuan atau pade apa namanya bule ya, tuh. Dicari yang perempuan. Lalu yang berikutnya udah semua di keluarga, ternyata nggak ada, alhamdulillah mampu semua. Ya baru ke tetangga, yang lain bu. Ya mukorobinnya ke situ silakan. Atau ada jamaah, Pak Ustadz, saya punya teman dekat, dekat sekali kasihan dia miskin, dia nggak mampu, lagi kesusahan. Boleh diberikan, boleh. Setelah keluarga, orang tua, keluarga dan yang lain sudah. Nah itu kita punya DSP, daftar skala prioritas siapa dulu yang kita infakkan. Hmm. Nggak boleh kita infak ke masjid, ke fakir miskin, tapi ternyata ibu atau adik kakak kita itu miskin, kita tidak sedekahkan. Nggak boleh. Atau yang lebih dekat, seorang suami ya terhadap istri dulu, terhadap anak dulu, baru dia sedekah ke tempat yang lain. Begitu dalilnya. Penuhi kewajiban yang lebih dahulu. Karena sedekah itu bicarakan sunnah. Kalau kewajiban suami ke istri dan ke anak, ke orang tua adalah wajib. Maka yang didahulu wajib apa sunnah? Wajib yang lebih dahulu. Gitu. Ya, mungkin itu. Jelas, Ada ya. yang lain, silakan. Ya. Saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan Ustaz Ihsan. Daftar skala prioritas. Skala, iya, Kapan-kapan dibahas Bang, fikih prioritas. boleh, boleh. Mungkin, Ada buku sendiri. oh gitu.
Ya mungkin Ini tebal bukunya tuh, fikih ya ya prioritas buku sendiri. pikir prioritas ya. Bukunya ada, tapi paling nggak dikerucutkan saja. Prioritas apa bagi seorang misalnya ikhwan Mungkin dan akhwat gitu bisa aja ya nanti kita mungkin bukan buat bermuamalah materi. Bang. Nanti kita lihat dari ibadahnya apa. Ya, kalau Ya enggak bisa. dari segi muamalah Misalnya gitu. apa dulu? Muamalah dulu nanti baru ke Kayak ibadah. misalnya kan contoh kita sudah bahas ya, sekolah dulu apa menikah gitu kan Nah, bisa. ya, ya. Mana Tepat. prioritasnya? Haji Iya dulu bisa. atau nikah dulu. Misalnya nuntut ilmu dulu, haji dulu atau nikah dulu kan bisa Iya, aja itu ada mana yang eh, lebih ditimbang. Ternyata bisa aja. Walau alam bisa. hmm, Ternyata hmm, hajinya mesti lama. Ternyata uangnya cukup buat nikah. Dia udah daftar kuota. Ya nikah aja dulu ntar rezeki. Ketika berangkat haji kan masih lama. Ada prioritas-prioritas hmm, tertentu. Dan itu kita timbang namanya. Ada wazannya. Nanti bisa seorang ustadz itu ya mudah-mudahan Allah berikan kelebihan ke kita semua ya. Itu dia bisa menimbang mana yang hmm, prioritas. Makanya kita sering sebutnya skala prioritas. Nah hmm. ini apa lagi nih pertanyaan di chat. Di chat? Nanti Oke. kita bisa buat materi. Di chat ada pertanyaan. Oh, sebentar, Bang. Lagi ini laptopnya agak mungkin bisa dibantu oleh Oh iya. operator. Bagaimana kalau setelah menikah beda prinsip sama orang tua? Nah, Mm-mm. dari Casman nih, orang Mm. tua maunya kita tinggal bersama, sedangkan saya maunya ngontrak. Nah, baiknya bagaimana, Ustaz? Ini laki berarti yang nanya ya? Ya, Casman laki-laki, Iya, DS8. iya. Maksudnya dari pihak lain beda kalau pertanyaan dari pihak perempuan soalnya. Kalau Hmm. pihak perempuan dia berarti dia ikutin suaminya, gitu. Kalau dari pihak suami, ya cari ridho orang tua, cari ridho orang tua dulu nggak apa-apa. Tinggal bersama orang tua, cari tempat atau kamar dan sebagainya yang privasinya tidak terganggu. Mungkin saja orang tuanya masih ingin begitu. Kita tidak tahu bahwa ini orang tua punya satu maksud apa menginginkan bawa anaknya di rumah. Kalau saya lebih takutnya nanti kalau ridho orang tua tidak berjalan baik. Dia pindah rumah, ternyata Allah nggak ridho, orang tua tidak ridho. Nah ini nggak bisa. Lebih baik mungkin tinggal saja sama orang tua. Dan nikmat sekali. Saya malah pengen tinggal bersama orang tua. Saya pengen orang tua Hmm. saya tinggal di rumah saya malah. Kenapa? Agar kita bisa dapat keberkahan. Saya merasakan sendiri bahwa ketika pada saat kita bakti sama orang tua, kehidupan saya lebih baik. Dan ini ngerasakan sendiri. Ini ayat Allah yang Allah berikan. Dan saya merasakan sendiri. Nggak mungkin. Ini pasti. Karena kita bakti terhadap orang tua, saya bisa seperti ini. Dan maaf, misalnya kakak adik saya lihat sekali bahwa ada orang tua saya mungkin kurang ridho atau tidak ridho terhadap perilaku-perilaku mereka. Hmm. Dan ini jelas terlihat sekali. Iya gitu. Makanya saya sering minta kepada kakak adik supaya bertobat, supaya dia apa namanya berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah banyak yang akhirnya berangsur-angsur kehidupannya baik. Hmm. Saya melihatnya itu. Kalau memang mau Ya. Jasman bersabarlah. Kalau memang terhadap orang tua istri nggak cocok di ya semua begitu memang. Kita hidup bukan hanya menyatukan istri saja yang berbeda, tapi juga ke orang tua. Ya bersabar. Kenapa? Karena kalau bicara mertua udah orang tua kita. Nggak Hmm. bicara lagi. Memang dia cerewet atau gimana. Ini cobaan buat kita. Mudah-mudahan ini jadi ladang pahala. Dan kita tidak tahu di balik itu yang mungkin tadi cerewetnya atau mungkin maaf lah ya ketidaksukaan kita. Ternyata Allah simpan begitu banyak keberkahan yang Allah berikan dari ridhonya dia. Nah, ternyata kita tidak melihat satu sisinya itu. Mungkin kalau kita tahu, wah nggak apa-apa deh. Dia marahin kita terus tapi dapat keberkahan. Mudah-mudahan begitu harusnya. Dan Oh, iya. kita carinya apa ya? Orang beriman itu suka berpikirnya terbalik ya. Orang-orang sholat orang-orang tidur dia sholat. Orang makan dia puasa. Orang-orang berpikir ya kan gak enak sama orang tua. Justru itu kita sama orang tuanya. Hmm. Harusnya begitu. Ya mudah-mudahan ya Allah berikan kebaikan ketika kita tinggal sama orang tua. Saya malah pengen banget orang tua ada di rumah. Dan semua sahabat-sahabat Rasul menginginkan orang tuanya itu bersama dengan dia. Begitu. Kenapa? Karena mereka tahu keberkahan. Dan kita Hmm. jangan jauh dari orang tua. Kecuali tadi kita mau mandiri, terus juga orang tuanya menyetujui. Nah, kecuali terbalik pertanyaannya di perempuan. Ternyata suami saya menginginkan di luar, sedangkan orang tua saya begini. Nah, itu baru kita timbang. Ya kalau suaminya menginginkan di luar,
gitu dari jauh dari bukan jauh dari orang tua, maksudnya memisah dari orang tuanya, ya Baik. ikut bagaimana kewajiban dari suami. Ya. Itu Mariko, Baik. Ya, sudah sudah jam berapa masuk ini? waktunya untuk Siap, Anda yang di Bintaro. Nanti masuk saya bacakan di sesi tanya jawab ya. siap. Anda mohon bersabar, kita ikuti simak dulu bahasan utama di kajian ngopi saat di malam ini. Hatiku sakit, salah dia atau salahku sendiri? Silakan Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahmani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala banyak limpahan kasih dan sayang yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa berkumpul semua, bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi saksi, menjadi khobar bahwa nanti Amin. di akhirat pertemuan kita ini menjadi satu ganjaran yang Allah berikan pahala. Karena semua akan memberikan kabar. Idza zulzilatil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Lah. wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Lihat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maka pada hari ini nanti di sana yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dikabarkan semua akan bersaksi termasuk tempat duduk yang kita saksikan. Sekarang nih nge-zoom yang kita disaksikan lah dan menjadi saksi. Iya dulu dia nge-zoom, dia dulu kajian, iya dulu mengambil faedah manfaat dari tempat ini. Itu akan begitu. Dan ini makanya menjadi satu faedah yang sangat besar. Kita bisa bermajelis walaupun lewat Zoom dan mudah-mudahan ini menjadi satu ganjaran di akhirat nanti. Ayo Amin. alikhwah rahmani rahmakumullah. Ini judulnya aja bukan membingungkan, dibilang menarik. Apa kemana ini arahnya tadi? Saya kepikir Masya Allah Bang Riko kalau buat judul. Tapi saya paham Bang Riko ya, kenal Bang Riko Teriri. Buat judul itu karena ada kejadian pasti. Ya, jadi bukannya Ya, kita buat judulnya nanti kejadiannya kalau asal-asalan. begini. Enggak. Tapi Iya. pasti ada kejadian. Dan ini Betul. qafilah rahmatullah. Paling tidak ini menjadi satu ya sahabat DS rahmatullah. Ini satu apa ya? Prepare ya, preventif kalau misalnya terjadi seperti ini kita sudah siap. Ayo alikhwah rahmani rahmatullah. Jadi begini, ini sering juga kita hadapi ketika pada saat ada orang punya ekspektasi tinggi Bang Riko. Iya. Kalau misalnya khitbah, kalau misalnya mau ta'aruf dengan akhwat dan ikhwan yang mungkin ya idealisnya dia pengennya seperti ini. Iya. Kriterianya yang dia tulis udah benar-benar maaf, udah nih akhwatnya ini. Akhwatnya juga seperti itu mungkin. Nah, ternyata pas ketika lagi ta'aruf, ternyata idealis yang kita inginkan tidak sesuai dengan realitas yang ada. Ternyata, Ustaz, kok begitu dianya? Nah, dan ini sering terjadi, maaf, saya bilang ini sering terjadi. Ya, biasanya ketika pada saat kita ta'arufkan, bagi yang akhwatnya bercadar, pas dibuka cadarnya bagaimana. Bagi pas pada saat dulu ngelihatnya di foto, ternyata fotonya yang 20 tahun yang lalu ikhwannya. Sekarang sudah tahun berapa kali ya. Dulu kurus, sekarang ternyata gemuk. Atau mungkin terbalik ya. Kemarin pas lagi saya ketemu sama Murara kalau nggak salah. Yang ikhwan itu saya lihat waktu di foto, good looking bener, Masya Allah. Kayak pramugari itu. Pramugara yang pilot gitu, maaf. Pilot Ya. yang badan. Pas saya ketemu, kok kurus banget ya kayaknya. Apa karena pakai jas gitu ya. Tapi emang ganteng orangnya. Ditaruhkan nikah lamaran ya tanggal 11 besok. Tanggal 11 besok lamaran. Nikahnya kalau nggak salah apa agak lama 4 bulan setelah ini. Jadi saya bilang silakan udah ditaruhkan gitu. Ya, tapi kan kalau kita lihat bisa tidak hanya kecewa ketika pada saat penampilan. Ternyata yang lain misalnya. Akhirnya terjadi ketika realita yang ada ketika pada saat kita ketemu nggak jadi lah, nggak jadi. Dan ketika pada saat tidak jadinya kita bisa lihat akhirnya salah satunya ada yang kecewa. Karena tadi ekspektasinya dia tinggi, pengennya ikhwannya ini kan, wah udah bener-bener, ternyata ikhwannya menolak. Atau ikhwannya juga begitu. Ternyata akhwatnya walau alam misalnya menolak. Nah ini ya sakit hatinya itu, saya sudah jelaskan harusnya ini buat kesimpulan. Karena memang kekecewaan kita yang ada itu, sandaran kita itu bukan kepada Allah.
salah sandaran kita. Hmm. Kita selalu menyandarkan itu semuanya pada diri kita. Ya, yang sering saya gambarkan ke ikhwan semua yang ada. Gambaran ketika orang mau menikah seperti kita, Afwan ya, saya ulang sedikit bahwa kita ketika pada saat melihat brosur rumah yang begitu indah di brosur rumah tersebut, tapi ternyata ketika pada saat kita ke lapangan, ke perumahan tersebut belum ada. Pas nggak taunya 10 tahun mendatang, ya rumah tersebut ya begitu kompleknya, banjir lah, inilah, ada kekecewaan. Nah, begitu juga kita. Ketika pada saat lagi ta'aruf, akhirnya maaf, tidak jadi. Karena sandaran kita, ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh lagi. Ada seorang istri misal, dia pengen banget nanti dipuji sama suaminya kalau pulang. Akhirnya dia dandan 2 jam ke salon. Bersihin rumahnya, beresin rumahnya. Oh, ada yang lemarinya dipindahin deh. Wah, dipindahin ke sana. Kuat gak tuh ya? Bangkunya dipindahin. Harapan dia adalah ketika pada saat pulang, suaminya memuji. Berarti sandarannya ini dia karena Allah atau karena memang kenapa? Wajar suaminya ingin muji. Tapi ketika pada saat pulang, suaminya melihat istrinya tadi yang dandan, kira-kira memuji nggak? Padahal istrinya udah nunjukin, mas, lihat, lihat deh saya, lihat deh. Si suaminya ngeliatin aja, apa yang lihat? Ada apa ya? Kecewa nggak istrinya? Kecewa. Karena setiap sesuatu yang tidak bersandar kepada Allah, siap-siap kecewa. Siap-siap kecewa. Makanya ketika pada saat kita lagi ta'aruf sendiri, ta'aruf tersebut kenapa? Sudah serahkan saja kepada Allah. Orang mukmin itu memang begitu. Maka dia akan lihat ketika dilewatkan oleh hadis dari Tirmizi jelaskan, man amila iya hasanatu wa sa'at sayiatu. Bahwa mukmin. Mukmin itu kalau ada sesuatu yang pekerjaan baik, dia bergembira. Kalau ada pekerjaan tersebut mendapatkan misalnya keburukan, ya dia nggak kecewa. Menjadi apa? Kebaikan juga. Apapun yang dilakukan orang mukmin baik. Oh, ternyata kita tidak tahu di balik kekecewaan kita ini, ternyata Allah menyimpan. Allah ingin memberitahukan. Ada sesuatu loh di balik dari kekecewaan kamu ini yang kamu sekarang rasakan. Sebenarnya kenapa? Allah menyimpan. Ada yang untuk Allah berikan yang terbaik. Dan kita selalu terpendamnya oleh kekecewaan tersebut. Karena kita berharapin tadi sama perempuan itu. Padahal kalaupun dengan perempuan itu kita jadi, belum tentu ada kebaikan dengan dia. Belum tentu ada kebaikan. Belum tentu. Makanya ketika pada saat kita misalnya mau tahu itu jodoh kita dan sebagainya, kita bukan tahu jodoh. Kita pada saat setelah menikah untuk menguatkan bahwa dia jodoh kita. Orang tua kita yang dijodohkan dengan orang tua kita ya dulu ya, dijodohkan ya sama bapak ibunya dulu. Tahu nggak kalau itu jodohnya? Sekarang Bang Riko sama Terry dulu waktu ditaruhkan, tahu nggak kalau itu juga jodohnya? Belum. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita pada saat perjalanan pernikahan, kita menguatkan bahwa Allah menyatukan kita, bahwa dialah jodoh kita. Nggak ada yang tahu satupun. Kecuali kenapa? Rasulullah Muhammad SAW itu kenapa? Ketika pada saat diperintahkan untuk menikahi Zainab, itu karena perintah Allah. Lalu Rasulullah juga pernah menceraikan. Kenapa? Apakah Rasulullah tahu nanti akan cerai? Enggak. Rasulullah Allah memerintah. Jadi nggak ada yang tahu bahwa oh, ternyata dia jodoh saya nih. Ketika ta'aruf pas sudah nikah itu jodoh saya. Enggak, jodoh juga ada batasnya. Ada yang dia setahun cerai, ya kan? Ada yang 20 tahun dan sebagainya. Artinya kenapa? Jodoh juga ada jatuh temponya. Dulu ada judulnya, Iya, Bang Riko ya dulu. iya. Jodoh tapi jatuh tempo. Iya. Ada. Oh, setelah meninggal. Setelah meninggal, nggak taunya. Kenapa? Oh, dia memang jodohnya ya. Jodohnya sama-sama meninggal. Kita nggak tahu di akhirat nanti. Karena sesungguhnya nanti di akhirat kita tidak tahu bahwa ternyata, oh dialah saya berdua di surga bersama dia. Wah, yang benar-benar nyata kehidupan itu.
Ini kita semua maaf Maya. Bahwa istri atau suami itu cuma pengantar. Bahwa dengan dia kita bisa lebih mudah masuk surga. Begitu. Kembali lagi. Jadi bentuk kekecewaan ketika pada saat tadi bicara sakit hati, sakit karena dia atau dia. Ini semua sebenarnya dalam rangka Allah. Dia ingin memberitahukan kepada kita. Ada loh yang aku simpan yang lebih baik. Kita lihat sekarang main ayat Mariko. Kita lihat surat 29 ayat 2 dan 3. Surat 29 ayat 2 dan 3. Ayo, siapa yang membaca? Ayo, silakan sahabat yang sudah menemukan. Ayat 2 dan 3. 2 dan 3. Baik. Ya, boleh Mariko silakan. Apakah ini ayat 2 ya? Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Iya. Ayat ketiganya. Ayat ketiganya, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Berarti Allah menguji itu, Allah ingin tahu apa? Pengen tahu iman kita itu benar apa iman kita dusta. Ya. Makanya kita bisa lihat di sini kan. Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Ya, wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira diri kalian dibiarkan saja mengatakan bahwa kami sudah beriman? Udah ngaji, udah sholat, udah pergi haji, udah ngaji berapa kali. Apa nggak diuji lagi? Enggak, diuji oleh Allah. Allah pengen tahu. Bener apa enggak nih iman? Orang terdahulu juga diuji. Adil kita dengan orang terdahulu. Orang terdahulu diuji, sama kita juga diuji sekarang. Diuji kita masih maaf. Apa sih berat kita? Masih kekecewaan terhadap hati. Sahabat, ketika di perang Uhud, sahabat-sahabat itu kalah juga kecewa. Sangat kecewa. Kenapa? Coba kenapa kita ikut aturan Rasulullah. Kita ikut omongan Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya ketika pada saat tanggal 3 atau 4 Syawal, itu pada saat Syawal, semua sahabat-sahabat apa? Nunggu. Untuk apa? Ingin perang lagi. Darah masih bercucuran di sini. Apakah sahabat pada satu kecewa? Enggak. Akhirnya pasukan dari Abu Jahal, Abu Lahab kenapa? Takut. Kenapa nyerang? Padahal pada saat mereka juga banyak berdarah-berdarah. Cobaan mereka itu bukan masalah hati sih. Fisik. Kita kayaknya fisik aja enggak. Kayaknya hati paling berat banget. Ya Allah, cuma hanya gara-gara ditolak atau enggak ditolak. Ya Allah, cuma hanya gara-gara dapat dan tidak dapat. Padahal ketika pada saat Allah memberikan tadi, tidak dengan dia, bisa persiapkan kita nggak tahu dengan yang lain. Dan kita, kenapa? Harus husnuzon kepada Allah. Dan suuzon kepada Allah itu hukumnya haram. Pasti ada maksud lain ya Allah. Pasti ada maksud lain. Gak mungkin enggak. Yang punya buku Riyadhus Shalihin di hadis ke-39. Ya, nanti lihat aja nanti dulu. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah berikan kepada dia itu kebaikan, yang Allah inginkan dia kebaikan, Allah coba dulu dia. Bisa saja kekecewaan kita yang tadi, sakit hati kita tadi, itu tadi. Ya Allah berikan cobaan kepada kita dalam rangka untuk kebaikan. Jadi yang dikecewakan itu, yang ditolak itu bukan kita aja. Banyak kok yang lain. Dulu sebelum kita ngaji, ada yang pacaran sampai sekian tahun. Kalau tanya kecewa, kenapa ya Allah putuskan? Nggak ada apa-apa, putusnya cuma begitu aja. Padahal kenapa yakin betul dengan dia? Ternyata nikahnya sama yang lain. Yang ini nikahnya sama yang lain. Nggak sesuai dengan ekspektasi dia yang dulu pengennya lakinya badannya six pack. Apa tuh namanya? Perempuannya begini. Pas saya ketemu reuni Bang Riko. Dua-duanya saya lihat. Yang perempuannya maaf ya. Gendut, gemuk. Yang lakinya gini.
Tapi yang ini dapatnya cowoknya misalnya gantengnya begini, yang ini dapatnya ceweknya begini. Saya lihat lah, mungkin aja ya kalau dia dulu sama-sama. Nggak tahu. Di satu sisi ada teman saya SMA menikah sama sekarang, tapi tidak dikaruniai anak setahu saya. Artinya Allah punya kehendak, kita nggak tahu. Dan sekarang yang harus kita jalankan tawakal pada Allah. Dan orang mukmin tadi, ketika pada saat dia kecewa dikarenakan tadi merasa bahwa Allah memberikan ketidakbaikan kepada dia, gak boleh, hukumnya haram. Karena Allah maha baik. Gak mungkin Allah memberikan keburukan kepada kita. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah kenapa kebaikan. Kita ambil contoh misalnya Al-Qurannya. Tapi jangan Al-Quran dulu deh. Kita ambil contoh tentang kebaikan-kebaikan yang ada Allah maha. Ya tadi yang pada saat ada orang yang orang tua kita dijodohkan. Saya maaf, Bariko, saya pelajari tuh. Kenapa ya? Waktu itu nggak pakai pacaran. Ya. Orang tua kita nggak pakai pacaran. Kita semua nganggapnya, ya kalau nggak pakai pacaran gimana mau kenalnya Pak Ustaz? Orang tua kita bisa. Nggak cerai misalnya, maaf ya, banyak yang tidak cerai gitu. Dan ternyata di hikmahnya, orang yang tidak melalui pacaran, ketika pada saat dia berantem suami istri, dia tidak membayangkan pacar lamanya. Kenapa tidak membayangkan pacar lamanya? Ya kan dia nggak pacaran sebelumnya. Dan ternyata godaan juga yang sangat berat adalah suami istri ketika pada saat mungkin dia ada masalah di dalam rumah tangganya. Dibisiki oleh setan dengan apa? Di depan dibuat angan-angan, di belakang dibuat kenangan. Dia langsung berpikir tentang pacar lamanya dulu. Kalau sama yang dulu nih gue bahagia. Kalau sama yang ini enggak. Godaan setannya untuk memberikan apa pilihan supaya dia bisa berpisah dari istrinya. Orang tua kita dulu enggak ada seperti itu. Jelas, ini menunjukkan bahwa ternyata ada kebaikan-kebaikan orang tua kita dulu. Kalau dia pakai pacaran, belum tentu lahir kayak kita. Ternyata kenapa? Alhamdulillah orang tua saya dulu dijodohkan. Walaupun katanya bapak saya pernah katanya, apa sih kalau bahasa Betawi, ngelancong apa tuh bang. Ya. Tapi ternyata kenapa? Kebaikan-kebaikan buat anaknya ternyata Alhamdulillah anaknya baik-baik. Dan ini sekali lagi menunjukkan kepada kita, ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa ternyata kalau saya melihatnya, kita sakit hati itu dikarenakan tadi. Bahwa kita tidak bersandar kepada Allah. Yang kedua, bahwa ternyata kekecewaan yang selama ini kita rasakan itu sebenarnya kita tidak paham. Bahwa ternyata Allah memberikan satu kebaikan buat kita. Yang ketiga, ini Bang Riko. Bahwa ternyata ingatan kita ya sudah tidak kepada Allah lagi. Beralih kepada yang lain. Kalau orang itu ingat kepada Allah, pasti kenapa? Dia nggak akan bakal kecewa. Sudah. Pasti Allah maksudnya baik. Nggak mungkin Allah yang maha baik memberikan keburukan buat manusia. Buat orang beriman. Saya pernah Bang Riko dulu ketika pada saat, maaf ya misalnya ada istri saya. Pada saat mau nikah itu kakak saya nanya, emang lu punya duit? Kakak saya yang pertama. Saya bilang, ya nikah aja dulu. Saya bilang, duit bentar saya cari, apalagi masih sebulan. Ntar kalau bayar tenda gimana? Kakak saya ngomong, bayar tenda juga biasanya udah selesai cara nikah baru ditagih. Kayak gitu. Terus masalah ininya makanan segala semua. Lah kan saya kan ngasih cuman berapa? Nanti kan belanja dari dia. Bawa itu urusan perempuan kan. Yang penting saya ngasih memang kuatnya begini diterima. Ketika pada saat diterima, ya orang tuanya ngakuin. Yang dikasihnya segini. Gambaran saya pada saat itu kenapa? Ya udah, tawakal aja kepada Allah. Permasalahannya itu tadi. Kita semua punya masalah-masalah lalu yang seperti itu. Tapi ketika pada saat kita tawakal kepada ingat pada Allah, pasti Allah mudahkan. Dan saya satu kuncinya. Nggak mungkin, saya waktu itu udah dakwah ya. Nggak mungkin saya yang insya Allah berada di jalan Allah, di dakwah Allah. Saya kerja keluar kota, saya berdakwah ke sini. Nggak mungkin Allah zolimi hambanya. Di situ saya punya keyakinan. Makanya salah satu doa ketika pada saat mau nikah waktu itu saya bilang apa? Ya Allah mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Sama sampai pernikahan anak saya yang terakhir aja kemarin juga gitu. Saya belum kebayang, belum pernah nikahin anak di gedung.
nanti makanan gimana-gimana. Tanya Bang Riko atau Bang Riko minta. Saya cuma bilang apa? Ya Allah mudahkan ya Allah. Ternyata sisa banyak nasi, segala semua banyak. Oh, bisa bagi-bagi silakan. Ya Allah mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Ya Hayya Qayyum birahmatik astaghis. Asli lisya'ni kulla wala takilni ila nafsi tarfat ayun. Iya, di zikir pagi dan petang ada. Ya Allah semua ya Allah aku sedahkan kepadamu ya Allah. Sesuatu yang memang aku nggak sanggup ya. Bersandar begitu, lebih tenang. Nah makanya kecewaan atau sakit hati kita itu bisa hilang sebenarnya. Ketika pada saat entah ta'aruf, tidak ta'aruf, orang tersebut mau nolak atau tidak menolak, ternyata bukan Allah yang salah, kita yang salah. Makanya kita jadi kecewa. Oke, break dulu Bang Riko. Ya, Mudah-mudahan ada iklan, baik. silakan. Nanti saya lanjutkan ada berapa lagi poin ini soalnya. Iya, Siap. baik. Eh, ada slide-nya, operator? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan atau Kajian iklan ya, atau kalau informasi tentang kajian seperti yang di depan tadi saya sampaikan, yaitu kajian Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, kajian Al-Hikam bersama GIM, mulai pukul 9 hingga menjelang waktu zuhur di Masjid Al-Latif Pasaraya Blok M, hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024. Kemudian insya Allah Istiqlal juga bersama GIM, jam 9 hingga menjelang waktu zuhur, Ahad tanggal 11 Agustus 2024. Kemudian insya Allah ini memang posternya belum dibuat. Ustadz Ihsan akan hadir di acara kajian Mabit Sehati tanggal 23 24 kalau nggak salah ya. Saya jadi lupa karena belum ada posternya. Jadi ingat-ingat lagi 23 24 Agustus ya. 24-25 Bang. Oh, 24 25. 25? Oke, siap. 24 25. Ya, 24 25. Jadi tanggal 24 itu nanti Ustadz Ihsan Hakim akan mengisi yang malamnya ya, yang malamnya. Paginya nanti ada pemateri yang lain yang pada subuh. Uh, Insya Allah Ustadz Ihsan Hakim bisa lebih malam sedikit selesainya. Boleh, boleh. Iya, maunya sampai subuh sih. Insya Allah kosong. Ya, sudah disiapkan waktu. Jadi teman-teman jangan sampai nggak datang ya acara Mabit Sehati. Nanti kalau saya nggak salah dengar dari pihak DKM, ini benar ya ada rencana eh, berbayar atau bagaimana ya, operator? Oke, ya nanti lihat aja pengumumannya. Kalaupun berbayar, insya Allah itu hanya untuk penyediaan konsumsi. Mohon maaf tadi lupa. Ya, jadi untuk mau apa? Penyediaan konsumsi untuk peserta mabit supaya nggak kemana-mana, ya. Kami sediakan biar panitia yang menyediakan gitu. Jadi nggak bingung. Nanti makannya gimana? Nanti nah daripada keluar dari area masjid, mendingan tetap aja di masjid, ya. Kami sediakan. Nah, insya Allah tidak akan memberatkan, ya. Sedang disusun rencananya, ya. Insya Allah tidak memberatkan. Dan masih dibuka kesempatan untuk mendaftar daurah sehati 10 untuk Oktober, Jakarta Oktober ya, 26-27 kalau nggak salah, 27-28, 26-27 ya, 26-27 Oktober, pokoknya pekan keempat, insya Allah itu daurah sehati angkatan 10 untuk Jakarta, sedangkan untuk Bandung itu pada November, pekan keempat juga, November 22, 23, 23, 24 ya. Antara itu di Bandung, khusus untuk teman-teman yang ada di Bandung. Sehati lama boleh ikut kembali untuk ikut kembali di daurah sehati 10. Itu boleh ikut, namun keanggotaannya adalah tetap pada saat pertama kali mendaftar sebagai anggota. Jadi misalnya dia dari sehati 7 ikut di 10 ikutan lagi, tetap dianggap sebagai anggota DS 7 ya. Nggak apa-apa karena
tiap daurah kadang-kadang agak berbeda bahasanya. Ya. Insya Allah Ustaz Ihsan Hakim akan terus tampil. Cie, Oh, tampil loh. aduh. Hmm, Ya, tahun ini baik yang dibohong Jakarta, terus. ya, baik yang Jakarta maupun yang di Bandung. Saya lupa tuh judulnya Bang Ihsan, Ustaz Ihsan bahwa tapi intinya nanti kita akan membahas ini atas usulan Ustaz Ihsan juga kalau nggak salah akan dibahas tentang masalah tradisi dan perilaku yang menghalangi pernikahan, Bang. Oh, Intinya ya, itu ya, tapi siap. judulnya berbeda nanti. Ya, Judulnya siap. supaya lebih lebih menarik akan di intinya akan membahas masalah itu dan ini banyak ya sesuai ya tadi apa yang disampaikan Ustadz Ihsan bahwa kalau Bang Riko tadi bikin judul pasti ada kejadian, benar. Ya, pasti ada kejadian. Nah ini tradisi dan perilaku yang menghalangi pernikahan ini luar biasa. Ini kejadiannya di beberapa teman-teman di Sehati. Kenapa kok sampai usia baru sadar kalau usianya sudah usia panik ya pengen nikah gitu dan dulu-dulu pada kemana gitu apa yang menghalangi sampai hingga usia hari ini masih belum menikah ya terutama ikhwan ya jadi tidak hanya akhwat ikhwan juga ada yang masuk usia panik tuh ya tapi insya Allah nanti akan dibahas baik di yang Jakarta maupun Bandung temanya sama karena sama-sama angkatan 10 hanya pemateri yang lainnya berbeda kalau yang Jakarta full Jakarta nah kalau yang Bandung Pusat Ihsan aja kayaknya yang dari Jakarta yang lainnya pemateri dari Bandung ya ya, jadi insya Allah tetap dengan sistem mabit ya di masjid, baik di Jakarta maupun yang Bandung menggunakan sistem mabit dan ada infak yang mesti dikeluarkan buat teman-teman. Sekali lagi, untuk yang anggota Sehati lama boleh bergabung lagi untuk mengikuti Sehati di S10. Ini ya ini apa posternya. Kemudian ada lagi ini jual minuman itu di Tefresh ya. Kalau teman-teman mau mau bersedekah bisa loh lihat minuman tiap Jumat ada Jumat berkah itu di Tefresh gitu. Nah, ini kemudian buat teman-teman seperti diketahui terutama sehati 1 sampai 5 itu pasti tahu sejarahnya ngopi diadakan ya. Kenapa ngopi? Karena teman-teman sehati 1 sampai 5 pengennya nggak stop sampai di situ, ingin ada kajian, oke lah kita buat online dulu. Nah, akhirnya muncullah kajian ngopi yang tadinya ahad pertama, ahad ketiga ya. Ahad pertama dan ahad ketiga online, namun dari pihak DKM diselang-seling aja Bang, kata ketua DKM-nya. Ahad pertama dan ahad keempatnya adalah offline di Masjid Cipaku dan ternyata Bandung juga minta gitu ya. Saya jangan ngatur jadwalnya ini, Bang. Jadi Bandung juga minta ada mabit sehati pun Bandung juga mau mabit sehati Masya gitu. Allah. Masya Jadi Allah. nanti diatur saja teman-teman. Hanya mungkin untuk yang di Bandung eh, silakan kalau yang dari Jakarta berangkat sendiri ya. Tadi sudah ditampilkan untuk donasi ya. Yang ingin berdonasi untuk kelangsungan ngopi ini ya agar kita bisa terus ngopi bareng ya silakan yang mau berdonasi tadi sudah ditampilkan melalui tanda kris maupun uh, rekening bank silakan menghubungi 0813 8000 7729 jangan lupa bila sudah melakukan transfer untuk konfirmasi ya biar kita tahu apa peruntukannya ya tidak tertukar dengan yang lainnya baik ini kita satu pertanyaan dulu, Bang. Boleh. Boleh Silakan tanya ya. dulu nggak apa-apa kok sepanjang Ya, waktu. ini walaupun tidak apa tadi di atas ada tidak berkaitan dengan tema. Nggak apa-apa. Oh ya, Ustadz, ini kayaknya sepertinya dari seorang istri nih, Ahmad ya. Oh, dari Anda di Bintaro. Eh, ada ustadz lain yang memprioritaskan orang tua dari istri. Bila suami memilih memprioritaskan orang tuanya dari istri, bagaimana menyikapinya, Ustaz? Ini katanya dengan sedekah tadi yang ditanyakan
oleh dia tadi. Nah, beda Mungkin kan yang ya kaitannya. nikah dan yang lain di Ya. sini. Harus diginikan. Ini jadi suami itu masih milik ibu dari ibu bapaknya. Bahkan benar tadi Ustaz tersebut bahwa seorang ibu kalau dia melihat bahwa istrinya zolim, istri si anaknya, anaknya kan laki, berarti mantunya ya, Hmm. perempuan, zolim, gak sholat, hal-hal yang syar'i tidak dilakukan, lalu dia memerintahkan anak lakinya untuk menceraikan istrinya, maka wajib dia taat. Sampai begitu. Jadi kalau tadi Ustaz tadi benar. Bahwa kenapa? Suami masih begitu. Hati-hati istri, tapi yang zolim. Ya kalau misalnya si istrinya sholat, baik, soleha, cuma ada kebencian aja bagi orang tuanya terhadap istri tersebut. Enggak punya kewajiban untuk menceraikan. Maka karena ibunya yang salah. Saya ngalamin di sini Bang Riko. Hmm. Ya, ngalamin di sini. Jadi ada seorang suami istri yang ternyata istrinya kalau saya bilang baik. Lebaran ya datang aja walaupun dikatain sama ibunya. Hmm. Tetap aja suaminya sudah bilang, "Nah, saya bang gimana ya ibu saya nyuruh supaya cerai." Saya bilang tidak, orang istrinya yang baik kok. Orang tua situ yang kurang baik. Kecuali terbalik, mantunya yang perempuan tersebut zalim. Istrinya, ibunya, ya soleha, terus kenapa? Memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan karena istrinya zalim. Boleh taat, ceraikan. Begitu. Makanya ketika pada saat menikah, suami itu masih milik orang tuanya. Tapi si istri sudah milik suami. Gitu. Benar tadi. Hmm. Ya, saya rasa itu. Ya. Ya. Kalau tadi yang sodako dan sebagainya, ya sama. Pokoknya kenapa? Lihat dulu. Siapa, apa namanya, yang kita prioritaskan. Skala Hmm. prioritas. Ya, ada yang lain. Dari Gilang, ini pertanyaannya dulu pernah kita bahas Bang, tapi insya Allah nanti bahasanya akan dimunculkan kembali karena memang banyak teman-teman yang belum mendapat tahu atau keilmuan ini tentang akad nikah, tentang bagaimana hitbah, akad nikah sampai walimah itu ternyata banyak yang belum Panjang. dapat materinya. Nah ini pertanyaan Gilang adalah bagaimana dengan seserahan di dalam menurut syariat Islam, wajib atau hanya budaya? Kirain suruh jelasin dari akad nikah, khitbah, ini panjang banget. Enggak, itu nantinya Bang. Akad ini si Gilang cuman Seserahan ya seserahan. itu Peningkat, urf. peningkat. Seserahan itu urf namanya. Urf Oh. itu kebiasaan saja. Hmm. Dalilnya tahadu tahabu. Ya. Dia memberikan hadiah akan memberikan jadi rasa sayang. Itu tidak wajib. Itu adat Indonesia. Kalau di luar negeri mah nggak ada. Nggak ada di kita. Di kita kan rempong banget. Nggak enak lah kita ke sana kagak bawa apa-apa. Ya. Kalau di Betawi ada namanya kue bacot. Apa tuh Mariko kue bacot? Pernah dengar nggak? Nah, di sini siapa yang orang Betawi? Tuh. Mabrur ketahu, Mabrur dulu ada kue bacot, Mabrur. Kue bacot itu Ya maaf bro. kita Masya ngasih dikit, Allah. kita ngasih dikit ngasih banyak diomongin. Nah artinya kita nggak bawa diomongin. Bukan roti buaya. Roti buaya ada lagi. Roti buaya itu bisa hantaran ketika pada saat akad nikah. Ini Hmm. enggak seserahan atau setbus bisa pada saat nikah itu cuma hanya sekedar tadi. Masa kita datang ke sana nggak bawa apa-apa. Itu budaya di sini. Kalau dalam Islam syariatnya nggak ada. Bahwa salah satu syarat supaya menikah itu adalah bawa bawaan gitu. Enggak, yang ada tuh mahar, saksi, wali gitu aja. Itu urf kebiasaan Indonesia. Tapi kebiasaan itu kebiasaan baik. Hmm. Ada kan walaupun tidak boleh memaksa. Jangan sampai hutang, jangan sampai bohong. Ya nggak boleh. Kalau misalnya disiasati si lakinya kalau bawa bawaannya nggak banyak, si perempuannya punya apa? Ya buat seneng-seneng, tapi jangan bohong tapi ya. Ini bawaan buat si perempuan. Ternyata sepatunya sepatu perempuan, sepatu si akhwat tersebut. Ya kosmetiknya akhwat tersebut. Karena emang yang ikhwannya nggak tahu nyari kosmetik di mana. Ya bawa aja nggak apa, tapi jangan bohong. Kalau saya rasa itu cuma urf saja, kebiasaan. Hmm. Kebiasaan. Dan kalau itu kebiasaan baik.
Jadi tidak wajib, tapi itu kebiasaan baik. Silakan dipakai. Saya malah senang kepada teman-teman di sini kalau ada teman-teman yang saudara-saudara kita menikah, malah kita apa ya? Justru malah saya bawain ini deh, bawain ini deh. Kalau di saya di keluarga saya Betawi itu begitu. Iya, iya. Iya, saya begitu misal apa? Mau bawa apa? Ya udah ntar saya bawa spray deh. Ntar saya hias. Saya bawa gini semua pada begitu Iya, biasanya. Nah, itu iya, kebaikan bagus, Pak. iya. Ya, Itu ada yang lagi saya Bang Riko. alami juga, Bang. Oh, sama, sama. Itu hal Saya, yang baik, nggak iya apa-apa. betul. Tapi Ya, bukan wajib ya. Ingat tidak ada kata ya. wajib. Baik. Ya, ada lagi Bang Riko. Nggak apa, Nah, yang ditanya dulu aja ini Bang Riko. ada seorang mahasiswi Hmm. Sekolah Tinggi Agama Islam DT Bandung, Oh, Putri Pertiwi. Iya, bertanya ini. Alhamdulillah bergabung ya. ya. Dari STAI DT Bandung, Putri Pertiwi. Ustadz, bagaimana jika kita merasa ingin menikah, sudah lama nih perasaan niat ingin menikah, tapi menyadari bahwa ilmunya belum cukup dan belum siap. Ilmu atau dana nih? Ya, oke, silakan Ustaz. Kan kalau kita kan sering mendengar ya, sering sampaikan ya Bu, al ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Hmm, Ilmu yang kita punyai ketika pada saat mau menikah, memang kenapa? Apakah full atau memang maaf harus kita kuasai semua? Siapa di sini yang sudah menguasai semua? hmm. Atau ada syarat kalau misalnya udah Betul. menguasai semua, terus menikah? Yang gak nikah-nikah, saya juga. Siapa yang ilmunya sudah full? Iya, Ternyata lebih banyak kita punya ilmu setelah menikah. betul, betul. Coba Bang Riko juga belajar materi pernikahan pas di Iya, EKLK kali itu. betul. Saya materi nyampe 2003 pada bengong semua. Ah, ini materi kurikulum pernikahan. Saya kenapa? Banyak saya lihat tuh masih banyak yang bujangan. Terus ada santri guna, apa lagi itu? Santri siap Antri siap guna. SSG ya. Iya, iya. Iya, terus banyak benar tuh yang masih belum. Akhirnya banyak yang pada hadir. Ternyata kan belum punya ilmuwan. Tapi mereka menikah. 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 Ditaruhkan. Dan ketika pada saat mereka menikah, mereka menuntut ilmu lagi. Mhm, Makanya di kita ada majelis keluarga Islami yang udah nikah ngaji lagi. mhm. Dan ingat ya, bahwa ilmu itu yang paling bagus dengan mempraktekkan. Betul. Ya, ketika pada saat kita berilmu dulu deh, sampai umur berapa? Ilmu kita Mhm, udah pas bener-bener kita mau menikah. Nggak ada. Lihat sahabat-sahabat, lihat orang-orang Palestina sekarang, umur 13 tahun, umur 14 tahun nikah. Mereka kan punya kebutuhan akan melahirkan anak biar lahir mujahid-mujahid dan sebagainya. Enggak, ilmu dia lebih cukup dari kita. Ilmu nikah apa sih? Coba ilmu nikah apa sih? ya. Ya, ketika akad sudah ini semua syarat rukunnya sudah kita tahu. Terus kenapa? Bahwa seorang perempuan harus seperti apa, laki seperti apa. Mhm, Perjalanan ilmu ketika pada saat menikah dan belum menikah. Banyak banget yang kita maaf, yang belum kita ketahui. Tapi ketika pada saat kita sudah menikah, Masya Allah banyak yang kita harus pelajari dan kita ketahui dan kita praktekkan. betul. Ya, jadi jangan untuk menunggu gitu. Banyak yang mahasiswa. Anak saya yang pertama umur 19 tahun, Rara. Nikah umur 22 kalau salah, Fajar. Yang nomor dua masih 19 dan 20. Suaminya 20 tahun. Yang nomor tiga begitu, umur 19. Suaminya juga masih kuliah kan. Yang kemarin Bang Riko apa Mhm. namanya MC. Ini baik-baik aja. Tuh di kamar baik-baik aja. Kenapa mereka pelajari? Padahal ya kan dia udah kuliah Ustadz di sana. Ya emang di kuliah juga dia pelajarin nikah toh. Enggak kan pelajaran yang lain. Pas dia berumah tangga baru dia pelajarin. Ngobrol sama saya Mhm. gimana. Ya, jadi uktivilah kalau memang punya kesempatan dan ada ikhwan juga yang membantu menikah sambil kuliah, menikahlah. Kenapa? Karena menikah muda ternyata nikmat sekali. Betul. Jadi salah satunya, adik saya umur 19 tahun menikah. Sekarang langsung hamil ya. Setelah menikah, hamil. Sekarang punya anak, udah nikah. Umur 19 tahun kemarin ini, umur 20. Sekarang nih, udah mau punya anak ya. Coba lihat, dia umur 45 ke bawah. Nggak taunya punya cucu. Aduh. Masih fit-fitnya. Saya misalnya sekarang ini, Kalau masih insya Allah masih fit. Umur 52, 53. Saya punya cucu. Saya ngerasain nikmat sekali. Tadi bawa cucu makan, jalan. mhm. Ya, nah artinya
nggak apa-apa muda-muda. Dan orang tua kita bagi-bagi aja. Ya, mudah-mudahan Allah Ya, berikan jodoh betul. ya kepada Uktivilah yang masih kuliah dan mudah-mudahan ya Iya. kuliahnya juga bisa tidak terganggu dan bahkan termotivasi. Belum lama ya, ada sekitar sebelum COVID semester Hmm. 3 anak UIN Universitas ini apa? Oh, Jakarta ya. Ya. Saya Hidayatullah Jakarta. Semester 3 dua-duanya umur 20. Yes, bukan satu kelas lah, satu apa namanya, satu angkatan. Udah, bapaknya yang ini ngaji sama saya, yang ibunya ngaji sama saya. Gimana Pak Ustadz daripada dia zina? Udah nikahin, nikahin. Acara di gedung dia punya bapak yang laki. Sehingga tuhnya kenapa? Bapaknya yang laki, udah itu perempuannya dibiayain juga. Ini nikah itu kenapa dibiayain dulunya dibiayain sama bapaknya. Yang penting kenapa dia nggak zina. Begitu Iya. orang tua itu. Iya, yang lain Bang Riko, silakan. Baik, ya sekedar informasi untuk Putri Pertiwi dulu Bang Riko dan Teh Riri awal pernikahan justru belum belum tahu ilmu akad nikah. Iya betul Bang. Saya nggak tahu, saya tahunya cuma ilmu tauhid ya. Ilmu tauhid saja. Saya cuma yakin pada Allah nikah sama Teh Riri. Tapi ilmunya baru tahu setelah Bang Riko dan Teh Riri diamanahi untuk mengurus majelis sehati. Baru tahu. Oh, jadi yang ada banyak O-nya Bang. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata kalau khitbah begini. Oh, kalau akad nikah begini. Oh, kalau mau, nah, baru tahunya setelah menikah. Jadi untuk Putri, jangan, ya benar kata Ustadz Ihsan Hakim tadi ya. Udah kalau nunggu cukup, nggak akan cukup-cukup ya. Ya. Apalagi ada gitu ya, Bang ya. Kalau saya mau nikah, mau kaya dulu, lah kapan kayanya? Baik yang Kan lain ini. dalilnya itu kalau miskin Allah kayakan. Betul. Kalimatnya begitu. Nah, kalau nunggu Iya. kaya kenapa? Ya justru menikah tersebut ia termotivasi. Semoga Allah berikan kekayaan. Begitu sama Iya. seperti itu. Buktinya Bang Riko dulu nggak punya apa-apa materi. Saya tahu kenapa anaknya sekarang kuliah udah mau selesai. Kenapa Amin. punya duit? Saya bilang bisa aja. Saya Gemuk-gemuk paham lagi. banget deh. Jamaah Darut Tauhid ya, sangatan Bang Riko di bawahnya dan sebagainya. Paham banget dulu. Ada yang nggak punya Mhm. duit, ada yang Ya. kenapa ke saya ngobrol nih, saya cerita semua. Ngobrol nggak punya uang, mau ngelamar, mau apa, gimana Bang? Karena saya Hmm. pengen berikan solusi gitu. Saya dulu juga susah mau nikah, nggak punya uang, nggak punya begini. Ternyata kenapa? Saya sekarang kalau berikan kemudahan berupa harta, berupa keilmuan. Ya mau perlu apa? Ya ayo nih ada duit silakan. Udah nikah. Enggak ini bang yang lamarin siapa? Ya udah ntar saya yang datang lamarin saya bantu. Pokoknya kenapa nikah? Saya ingat Iya. banget perjuangan-perjuangan dari Sahati, DS dan yang lain. Apalagi yang teman-teman Bang Riko dulu belum ada Sahati. Saya paham banget. Sampai anaknya sekarang Kang Panji aja. Ya anaknya itu kenapa di pondok pesantren saya tuh. Betul. Iya si Hijaz tuh. Iya. Sampai sekarang itu Masya Allah. Jadi ya Allah bang dulu belum nikah gini pas sekarang udah nikah. Anaknya di pondok pesantren saya. Ya, ada lagi bang. Ya. Baik, Irma, raise hand. Mau bicara langsung, silakan Irma Boleh, dibuka silakan. mic-nya. Irma dari mana? Iya, untuk teman-teman kalau bisa nanti next ya pada satu ngopi. Iya, Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irma Waalaikumsalam. dari mana? Saya dari Provinsi. Jaksel DS 8. Oh, DS 8. Oke. Oh, anak Jaksel nih. Anak Jaksel. Iya, aku mau tanya. Silakan. Saya kan pernah belajar apa yang kayak Islamic Prewedding Course gitu-gitu ya, Ya, kayak seminar atau apa di tempat lain. Terus ya. kan kalau ada yang saya tahu kan ada tahapannya itu kan kayak perkenalan, ta'aruf Hmm, lah ya, maksudnya ta'aruf Mhm. gitu. Terus Mhm. nanti kayak eh, apa dari keluarga laki-laki datang kenalan ke keluarga perempuan kayak gitu. Terus nanti misalnya sebaliknya. Terus nanti kalau cocok dua-duanya tuh kayak hitbah gitu. Terus hmm, baru nanti kalau ini bisa lanjut ke akad atau resepsi gitu kan. Nah, ya. tapi eh, ada pendapat dari paman saya gitu kan atau om eh, sempat yang ngobrol-ngobrol aja sih gitu. Jadi kayak misalnya kalau hitbah itu bisa digabung sama akad gitu, Hmm, biar efisien. Jadi pas hitbah sekalian akad, terus langsung resepsi gitu. Jadi pernah terjadi juga di beberapa keluarga gitu, itu lebih simpel gitu. Jadi biar si ikhwannya ini nggak bolak-balik, terus biar hemat biaya. Kalau kayak gitu menurut Ustadz gimana? ya. Tinggal modern. Insya Allah. Jakselnya mana dia?
Aduh, saya sama-sama Jaksel nih kita nih. Ciganjur, Us. Oh, Ciganjur sini. Kafi, Muhammad Kafi, Iya betul. Deket Gus Dur. dekat Gus Dur. Oh, BG nih anak buahnya Gus Dur, jangan-jangan. Enggak. Gini, kalau khitbahnya tersebut udah diterima, dilamar, udah diterima, terus gatunya efisiensinya dikarenakan tadi nanti bisa jalan berdua, bisa apa, terus dia nikahin di situ, ya silakan aja. Cuman jadi masalah, dia siap sama penghulunya. Berarti nikahin di situ berarti siri dong. Gitu kan Enggak, berarti. Us. Apa namanya? Pakai pakai yang Penghulu. resmi juga. Iya, silakan aja. Berarti udah diterima dong lamar langsung. Diterima langsung akad di situ undang penghulunya. Iya, maksudnya sebelum apa akadnya itu dibuat, tetap semuanya disiapkan gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa, silakan aja. Tetap disiapkan dengan matang gitu. Nggak apa-apa. Karena Nggak khidbahnya masalah. Nggak sendiri apa-apa. juga kan hukumnya apa? Bukan wajib. Apa hukumnya khidbah? Kenapa? Ketika ada orang, saya kenal di sana, perempuan sini, ah, saya mau nikah sama dia. Ya udah, orang tuanya juga udah diterima kok. Datang aja langsung nikah. Ya boleh juga. Khidbah itu kan melamar. Oh, dia udah terima sama saya. Ya udah, kapan kita mau acara pernikahan? Hari ini aja deh. Penghulunya udah saya siapin. Ya silakan. Nah, cuma kan bermasalah di Indonesia itu 14 hari sebelum ke penghulu itu lapor bahwa kita mau nikah. Nah, kalau misalnya dia sebelum khitbah atau sekaligus khitbah dan juga nikah di situ, berarti orang tuanya lapor ke penghulunya 14 hari sebelum khitbah juga dong. Iya, Enggak masalah. apa disiapkan dokumen-dokumennya sebelum itu, sebelum acara Iya, nggak akadnya itu. apa-apa, nggak ada masalah. Nggak Oh, melanggar berarti syari. bisa ya? Oh, Bisa bisa ya? aja, berarti cepet. Kayak misalnya anak saya tuh, ya waktu di Bang Riko datang pas lagi acara akad nikahnya aja. Saya undang aja ke apa keluarga Ya. di pondok pesantren. Selesai itu kan acara nikahnya Agustus itu sebelum setelah apa namanya Lebaran. Nikahnya Agustus, jauh 2 bulan setelahnya. Kenapa? Biar dia nanti yang ngurus pernikahannya, dia berdua, dia bisa berjalan, boleh aja, nggak ada masalah. Ya, yang penting kenapa? Secara syar'i dibolehkan, nggak ada masalah. Jadi kalau tadi bilang Ya. buat efisiensi, buat ini, nggak apa-apa juga memang nikah harusnya begitu. Ya. Jangan ribet-ribet. Nikah itu dipermudah. Yang susah itu yang cerai. Cerai itu harusnya dipersusah. Ini cerai gampang. Nikah susah banget. Iya. Iya. Ya ada Iya. yang lain boleh Kak? Boleh Iya, ya. Mas. Kalau tadi boleh. Iya, boleh. Baik, Waduh. Us. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Baik, kalau Waalaikumsalam. saya boleh menambahkan Bang Silakan. mengenai Boleh. khitbah langsung akad nikah itu terjadi di salah satu anak dari kakak saya seperti itu. Umumnya memang kalau adat Jawa ya itu Hmm. memang begitu. Tetapi sebelumnya sebenarnya itu pinangannya sudah diterima. Jadi Hmm. formalitasnya biasanya Bang itu. Oh iya, Ah, iya silakan. Ah, biasanya Indonesia banyak formalitasnya ya makanya. itu dia makanya. Itu orang Jawa saya jujur Berarti udah diterima itu. Ya berarti ya, udah orang Jawa diterima. itu banyak ritual soalnya. Jadi Harus ada ini. daripada benar Padahal udah kata diterima Irfan, ya. iya sudah diterima. Jadi Coba kata kayak kita di acara pernikahan. Suka kenapa? Pas di acara pernikahan bahwa si perempuan minta izin sama bapaknya. Lah kemarin kemana kagak minta izin ya, pas lagi acara pernikahan minta izin. Kan itu kita kadang-kadang suka ada begitu-begitunya. Ya boleh betul, aja bagi saya sih. betul. Ya saya senyumin aja nggak masalah. Iya. Yang penting jangan langgar syariat atau jadi ini harus wajib kalau mau menikah harus begini dulu. Nah itu yang Nah, jangan. kalau masalah itu baik. Begitu ya, Baik, Irma. Baik. bagus. Emang. Mungkin lanjut dulu Lanjut dulu, boleh. materinya Iya. udah Ayo dituntaskan. Alaikum. Ya. Lalu kita lihat lagi, kenapa kita kecewa? Tadi ya kita bersandar kepada diri kita. Dan kita selalu apapun dibebankan kepada diri kita. Enggak pure semuanya kepada Allah. Rezeki masalah. Karena rezeki itu berupa jodoh juga kenapa? Bahwa Allah Hmm. berikan yang seperti ini dan yang seperti itu. Pasti Allah punya satu maksud. Kita nggak tahu. Karena memang kita menikah ini satu hal yang memang maaf, Bang Riko. Saya berbeda, Hmm. istri saya berbeda, Bang Riko ini berbeda. Menyatukan yang berbeda dan terus di tahun-tahun pertama, kedua sampai kelima baik baik baik. Nanti perbedaan bisa muncul lagi. Siapa sih yang mempersatukan begitu? Hmm. Kita lihat deh ayat yang populer ketika pada saat apa namanya pernikahan di surat Rum itu kan Hmm. ada wamin ayati. Ya. Kata-kata wamin ayati itu menunjukkan dan di antara kekuasaan. Ingat ya, kekuasaan.
Kita nggak bisa punya kuasa jodohin satu dengan yang lain, akhirnya cocok, dia sampai meninggal, dia jodoh. Nggak bisa. Yang satu pakai perasaan beda, yang satu pakai perasaan beda. Ini salah satu bentuk kekuasaan Allah, bahwa Allah lah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menggenggam hati seseorang. Kenapa dia jadi suka dan tidak suka Allah? Makanya mohon kepada Allah. Dan kita ketika pada saat dia acara khidbah, ada yang kecewa dan tidak kecewa dan sebagainya tadi. Itu menunjukkan bahwa ketika tauhid kita memang minim. Harusnya kita kepada Allah, sudahlah. Bahwa Allah pasti punya satu maksud. Sehingga kita nggak ada yang namanya tersakiti. Apalagi sampai berkelanjutan. Sampai, oh dia nih dulu yang nolak gue nih. Nah, lihat aja ntar kalau dia kawin. Gue kagak kondangan deh. Waduh misalnya. Enggak begitu kan. Berarti kan menunjukkan bahwa ternyata kenapa berlarut-larut. Akhirnya jadi banyak dosa. Jadi kita numpuk dosa. Sudah doakan saja mudah-mudahan dia dapat yang terbaik. Dan ketika kita mendoakan seperti itu. Kata malaikat amin. Untuknya pun seperti itu. Apa dalil? Ya. Manda ali akhi bizoril ghaib. Barang siapa ada orang yang mendoakan seseorang di balik punggungnya. Yang kita doakan itu nggak tahu. Orang yang kita doakan nggak tahu. Kenapa? Malaikatnya amin buat dia juga seperti itu. Dan ini kita mau tidak membiasakan mendoakan orang lain yang nggak tahu. Kita selalu doain saya Ustadz, doain saya Ustadz. Ya, itu berhadapan. Tapi ini enggak. Saya nanti tidur, doakan ya. Akhwat dan ikhwan di sini semua yang belum menikah, mudah-mudahan Allah percepat. Dan juga ada ikhwan, akhwat di sini yang sudah menikah, mudah-mudahan Allah berikan sakinah mawaddah. Amin. Saya kenapa tidur? Ya saya doakan itu. Setiap ketika pada saat tidur, jamaah pengajian yang hari ini siapa? Saya ada 2 kali kajian misalnya hari ini. Oh berarti kenapa? Mudah-mudahan Allah berkati. Mudah-mudahan. Kan orang yang saya doakan nggak tahu. Lalu yang berikutnya Mbak Riko. Kenapa kekecewaan sakit hati itu kita? Ternyata kita ini yang harus kita perhatikan bahwa Allah itu maha penolong. Itu sangat minim dalam diri kita. Kita cuma hanya omongan doang. Allah maha menolong. Ternyata ketika kita pahami bahwa Allah itu menolong hambanya. Ketika pada saat ditolong itu bisa aja bentuknya dalam keadaan yang tidak baik atau baik. Ternyata nggak diterima. Itu dalam rangka Allah nolong. Bagaimana cara tahunya? Kita nggak tahu di balik ini apa. Dan Allah nggak akan bakal berkehendak orang ini nolak atau tidak nolak. Kita sering dengar kan. Qadarullah wa ma syafa'al. Kita sering. Qadarullah bang. Qadarullah Pak Ustadz. Wa ma syafa'al. Qadarullah. Ya. Apapun kehendak Allah. Ketika pada saat kita berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak. Maka tetap ketetapan Allah yang tidak berkehendak. Kita berkehendak. Allah nggak berkehendak. Tetap nggak jadi. Kita nggak berkehendak. Allah berkehendak. Jadi. Kita punya kehendak. Ternyata kenapa? Allah izinkan pada saat itu. Alhamdulillah. Ternyata kita berkehendak terhadap akhwat atau ikhwan tersebut. Ternyata kenapa? Nggak jadi. Entah ada kejadian apa. Harusnya kita kenapa? Allah lagi nolong saya. Dan sifat seperti ini, Masya Allah. Ini keilmuan yang sangat tinggi. Ini harus kita punyai ilmu tauhid kita. Pasti Allah lagi nolong. Saya mau cerita sedikit Bang Riko. Dulu adik istri saya tuh meninggal tabrakan di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru tuh. Suami istri. Ini anaknya 2 yatim piatu ya berarti dengan kita ikut. Saya waktu di rumah sakit Fatmawati, saya cuma berpikir apa? Maksud Allah apa ya? Bisa langsung ambil 2. Dan saya ingat tadi, man yuridillahi bihi khairan yusuf minhu. Barang siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan, dicoba dulu dia. Saya lagi pikir, barang siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan, dicoba dulu dia. Sekarang sedang dicoba. Berarti Allah ingin kebaikan dari diri kita. Allah pasti berikan kebaikan kita. Saya nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kebaikan apa yang Allah berikan. Maaf, Bang Riko, bukan saya nggak nangis pada saat itu, Bang Riko. Saya tahan, Bang Riko. Agar semua istri dan juga anak-anak saya kenapa nggak nangis. Ternyata ada kebaikan setelah sebulan. Saya ingat dulu almarhum yang meninggal ini pernah ngomong, Bang, kalau ngerawat ini satu anak ini, ya Allah, saya susah banget ya Bang, gini.
Nggak taunya Allah alam. Allah ambil dia. Saya mikir, mungkin biar dia nggak susah kali ya. Ternyata anaknya kita yang ngerawat. Sekarang anaknya kerja di pondok pesantren. Yang satunya pintar di UNJ. Mungkin kalau saya, kalau alam bisa, pastinya ada Allah pasti lebih terbaik ya. Kalau mungkin dirawat sama bapak ibunya, belum tentu seperti ini. Kalau saya husnuzonnya begitu. Bukan berarti oh sama saya jadi terbaik. Enggak, dicabut oleh Allah begini. Dalam rangka diberikan kebaikan. Dan ingat ya, Allah nggak mungkin berikan kezoliman buat hamba. Nggak mungkin. Betul. Sekalipun itu warga Palestina sekarang, mudah-mudahan Allah selalu tolong ya negara Palestina untuk Amin. merdeka dan sebagainya. Amin. Kita melihat kasihan Bariko, kasihan ya Allah, barisan dia kelaparan, meninggal dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kuatkan beliau. Kalau saya pengen melihatnya Pak, kasihan sama kita. Saya malah terbalik mungkin. Loh kok kita, dia mah meninggalnya jelas. Jelas nggak meninggalnya? Ya. Jelas. Kita belum jelas. Ujian dia jelas nggak? Jelas. Kita ujiannya baru cuma ditolak sama nggak ditolak. Sama perempuan melaki. Banyak banget laki perempuan. Optimis. Baru diuji cobanya ketidakpunyaan. Dia kehilangan. Dia udah kehilangan yang dia punya. Kita baru uji cobanya apa? Belum beli yang di apa tuh Tokped, Shopee, belum beli kayaknya ya Allah kalau belum beli kayaknya belum yang kita raih. Padahal yang masih ada, yang sekarang ada banyak banget. Kembali lagi. Makanya di surat Al-Imran ayat 160 Allah menegaskan kalau Allah itu Maha Penolong. Jelas banget. Coba lihat, saya kurang begitu hafal ayat di apa namanya? Tafsirnya. Saya ingat saya surat 3 ayat 160. Surat Al-Imran ayat 160. Yang lain boleh dibantu dibuka biar saya sambil menghafal di sini. In yang surullah, in yang surukumullah, ya fala ghaliba lakum. Wa in takzulkum faman zalladhi yang surukum min ba'di. Walalai fal yatawakkalil mu'min. Ya, siapa yang membaca artinya? Kita akan baca. Ini ayat 160. Iya. Ya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal. Bertawakal, sandarkan, tawakal, wakilkan diri kita hanya kepada Allah. Nggak mungkin, pasti kalau kita Allah nolong, ya kan, yang syurkum tadi, nggak ada orang yang bisa menghalangi. Sekarang ini, ketika pada saat ditolak, nggak ditolak, kecewa, kenapa? Nggak ada orang yang bisa ngalangin. Ya udah, sekarang ini saya dapatnya begitu. Ya sebentar, dua bentar lah paling mungkin. Ya sebentar, dua bentar kecewanya. Nah tinggal bagaimana diri kita aja ngebawainnya. Saya sering gambarkan pada kaum, mudah-mudahan juga akhwat ikhwah fillah di sini mudah-mudahan bisa mencerna omongan saya. Di dalam otak kita itu dan di hati kita itu banyak sampah, Bang Riko. Saya ambil contoh Bang Riko. Ini saya sering gambarkan ke ibu pengajian. Pernah nggak ada orang yang dia ngomong 8 bagi 2 berapa? 4. Iya. Ternyata dia bilang enggak 0. 8 bagi 2 tuh 0, 2. 8 bagi 2, oh 3. Dipotong begitu. Sekarang saya senyum Bang Riko. Ternyata saya ngomong sama pelawak. Saya lagi jalan di motor, pakai motor. Gak tanya orang-orang, wah pakai bahasa kasar lah. Bahasa lo gini. Di otak dia sampah. Dia lagi buang Bang Riko. Cuma buangnya sembarangan. Di jalan di ini. Kita orang beriman tuh buangnya adalah kita buangnya ketika pada saat kata-kata begitu kita merenung berzikir. Walaupun ada yang mubah,
Ada orang yang dia otaknya banyak ini, dia olahraga, dia fitness, dia lari, ada yang mancing, ada yang berkebun. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, kekecewaan yang begini ini sampah, Pak. Harusnya kita buang. Ya udah. Kalau memang nggak diterima, kalau memang begini ya udah. Lihat, ternyata sampah kita banyak. Semakin sampah kita banyak, semakin kita stres. Semakin apa kita harus buang. Semakin banyak penyakit yang ada di dalam diri kita ketika sampah ada. Sekarang buang dikit-dikit. Ah, saya udah nggak mau ngomong begitu lagi. Saya udah nggak mau mikirin gitu lagi. Saya udah nggak mau begini lagi. Saya udah begini lagi. Saya sekarang circle saya aja saya memperkecil, Bang. Yang Hmm. ini saya udah nggak ikut grup ini lagi. Yang sini saya nggak ikut lagi. Diingatunya di musola, ternyata orangnya udah tua-tua, udah 60, yang bicaranya udah akhirat, nggak bicara keduniaan, nggak bicara circle-nya gitu. Nanti circle kita cuma istri kita yang nemanin sama anak-anak kita untuk mentalkinkan kita. Nanti kita punya circle yang sendiri, yang malaikat cuma nanyain. Hmm. Nah, artinya kita harus sudah siap-siap buang sampah. Di dalam Al-Quran di surat ke-26 ayat 88 sampai 90, ya, layan pau malun wala banun. Tidak manfaat yang namanya harta dan juga anak kalian. Ila man ataqalla biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dalam hati yang bersih. Hati yang bersih ini menurut tafsir adalah akidah yang bersih, akhlak yang bersih, ini yang bersih. Udahlah yang begini-gini. Aduh, Pak Ustadz, saya sakit hati kenapa ditolak dan sebagainya. Maaf ya Bang Riko. Kalau Hmm. ketika sampah kita banyak nih, beban. Karena kita ekspektasinya pengennya diterima sama dia. Padahal sebenarnya Pak, Allah lagi nolong Hmm. supaya engkau diselamatkan dari dia. Dan dia juga ditolong, ternyata diselamatkan nikah dengan yang lain. Begitu. Kita pasti maksud wa ma qadarullah wa ma syafa'an. Dan kalau Allah tidak berkehendaki kepada kita, pasti maksudnya baik. Ya. Makanya yang terakhir kita bisa lihat, yang berikutnya adalah yang maha pengatur itu Allah. Kita kebanyakan ngatur Allah. Hmm. Hmm. Sampai jodoh aja. Kita yang ngatur sampai spesifik begini. Ternyata nggak diberikan yang begitu. Gak bakal mungkin sesuai dengan kita. Kita ngakuin nggak? Kita diatur Allah atau kita banyak ngatur Allah? Banyak ngatur Allah. Rezeki, banyak nggak kita ngatur Allah? Ya, dapatnya segini. Iya. Coba gue kesana dapatnya begini. Atur. Coba ikhwannya dapatnya kayak dia yang nggak begini. Coba ya begini. Nggak ada yang bisa sempurna. Pengennya lebih. Pas melihat muka kita begini, ya Allah, coba saya lahir dari orang tua saya artis gitu misalnya. Kalau orang tuanya artis pas lihat anaknya nggak sholat, nggak gini, misal ya, mudah-mudahan ya. Atas semua Allah berikan ampunkan tobat-tobat. Ampunkan segala dosanya dan berikan ya mereka pintu ketobat pada Allah kalau mereka Amin. berbuat maksiat. Kalau mungkin kalau saya lahir dari muka dia, lihat anaknya nggak ada sholat. Saya lahir dari muka ibu saya, bapak saya yang begitu. Ternyata kenapa? Sekarang alhamdulillah Allah dekatkan saya dengan Allah. Syukur kita gini. Jadi mabrur terima aja bro. Muka mabrur mah begitu bro. Ya terima aja udah. Ya Kang Gasman segala semua. Ya udah kenapa? Mau kenapa pasti Allah berikan di perempuan yang lain. Ada ngelihat laki yang lain biasa. Tapi ngelihat kita luar biasa. Kita ngelihat perempuan yang lain kenapa? Ya pendek, hitam, gini mungkin orang. Tapi kok kita ngelihatnya enggak, baik-baik aja. Allah yang menjadikan tadi kan penglihatan kita seperti itu. Makanya di dalam surat Al-Imran-nya ayat 173-nya. Lihat lagi. Mau kenapa? Allah yang ngatur. Udah. Nggak usah kita banyak ngatur. Saya lupa ayat baru kalau saya makanya buka ini 173. Iya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak aturannya.
Kita malah puyeng. Ya udah rezeki kita atur begini gini gini. Nggak cukup cukup juga. Pas udah kita tahu kalau ada sodakoh, ada gini kita nggak hitung cukup sampai sekarang. Hmm. Bukan berarti nggak boleh manajemen, nggak boleh boleh. Oh, pengeluaran ini sekian, pengeluaran sekian, pengeluaran sekian. Nggak cukup cukup Bang Riko kalau hitung itu. Coba Bang Riko gaji gabung sama Teriri. Pengeluaran anak segini ini sampai kuliah. Mungkin nggak cukup. Aduh, kok jadi nggak cukup ya. Tapi sekarang dijalanin. Cukup aja. Berserah ke diri kepada yang mengatur. Itu lebih tenang. Ya, berarti selama ini kebanyakan kita ngatur Allah. Ngatur Allah. Ini yang kita. Sehingga kalaupun nanti kata dia ada khitbah yang ditolak atau tidak ditolak, terus ada bentuk kecewa atau tidak kecewa. Karena bentuk bahwa kita terlalu banyak mengatur Allah ini yang lebih dominan. Sehingga bentuk kekecewaan itu ada. Akhirnya jadi sakit hati. Akhirnya kan kenapa? Menghina makhluk Allah yang lain. Kalau kita ditolak sama dia, berarti dia karena begini. Akhirnya menghina makhluk Allah yang lain. Akhirnya keluarlah tadi sampah-sampah kan? Nah, berarti kita sekarang udah belajar manajemen cara buang sampah. Jangan sembarangan. Ya, sampah kita udah banyak. Orang yang di dalam dirinya tidak ada sampah atau minim sampahnya, ya kan lebih kenapa? Nggak ada penyakit dalam hatinya. Sampahnya nggak ada. Nah, kalau ini ada, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang kecewa seperti tadi. Itu Bang Riko. Baik. Mudah-mudahan ini sudah jam 21.08. Iya, masih di diskusi. Kita buka kembali diskusi dan jangan lupa untuk teman-teman yang bergabung di kajian ngopi sehati untuk berdonasi ya. Kelangsungan dari kajian ngopi itu adalah atas awalnya inisiatif Sehati 1 sampai 5 yang online. Kemudian kita mengumpulkan donasi dan muncullah ngopi ini dan kajian-kajian yang lain. Jangan lupa 2324 ya, 2324 Agustus atau 2425, sorry. 2425 Agustus insya Allah Ustadz Ihsan akan ada dari acara Mabit Sehati. Segera daftar aja ya, nggak apa-apa. Kalaupun pengumuman resminya belum muncul, posternya belum muncul, daftar saja untuk 2425 Agustus Sabtu Ahad ya. Sabtu Ahad di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Ya, silakan. Nanti bisa daftar ke 0813 8000 7729. Nantinya akan disampaikan tentang S dan K-nya, syarat dan ketentuannya mengikuti Mabit Sehati. Dan kita buka diskusi untuk sesi terakhir ini sebelum ditutup nanti. Kembali dari Kang Casman masih mau nanya ya, boleh. Tapi kayaknya ada yang resen ini. Bentar Ustaz. Silakan. Ya, untuk Dewi Puspita. Masih resen? Masih ingin langsung bicara dengan Ustadz Ihsan? Silakan dibuka mic-nya. Saya Dewi Puspita. Halo? Iya. Oh, lagi ke toilet kali. Dari Casman dulu saya bacakan. Ustadz, bolehkah kita mendoakan akhwat yang kita suka? Bukan kita ya, mungkin kamu aja. Ya. Adakah tanda-tandanya ini jodoh kita atau bukan? Artinya akhwat itu jodohnya Casman atau bukan? Apakah ada tanda-tandanya, Ustaz? Yang pertama itu tadi kan kita ada salat istiqoroh kan. Salah satu istiqoroh kan berdoa. Berdoa kalau memangnya itu bukan apa namanya tidak melalui mekanisme misalnya seperti ta'aruf atau mungkin ada koneksinya, ada konektornya. Kalau saya lebih cenderung gini, secara akli ya, secara akal saya melihat bahwa dia solehah, cantik, apalagi cari informasi. Rasulullah Muhammad SAW itu Khadijah radhiyallahu anha mencari informasi tentang Rasulullah Muhammad SAW. Jangankan laki, yang perempuan aja nyari informasi bagaimana tabiat atau akhlak Muhammad. Saya ngomong Muhammad karena waktu itu begitu ya. Belum Rasulullah Muhammad SAW. Nah artinya kita cari informasi. Ketika selesai cari informasi, semakin menguatkan kita untuk suka. Ternyata akhwat itu adalah pilihannya. Lalu kita berdoa dari istiqoroh. Tapi berdoa saja tidak cukup. Kalau kita berdoa si perempuan yang nggak tahu, tergeraknya dari mana? Boleh nggak kita maaf melalui Bang Riko, melalui temannya, melalui kakaknya, melalui adiknya. Tolong dong kasih kabar ke dia. Kalau saya suka. Boleh, boleh. Bahkan yang perempuan aja boleh begitu. Ini jangan ya, jangan dilihat ini tabu ya. Boleh. Bisa Bang Riko,
bisa nggak itu ada ikhwan yang di Zoom itu suka gini, saya sebenarnya suka dengan dia, boleh nggak Bang Riko kabarkan ke dia bahwa kenapa saya siap menikah kalau memang dia siap menikah, dan Hmm. kabarkan ke dia, nggak usah berpikir macam-macam, saya udah siapkan kok biaya nikahnya dan sebagainya. Wah, udah disiapkan kok rumahnya, mobilnya, wah udah semua disiapkan berarti. Artinya, silakan saja. Jadi, sampaikan ke dia. Baru ketika pada saat dia nggak suka, ya sudah. Doa kita mudah-mudahan ya. Kenapa? Allah kabulkan untuk cari ke perempuan yang lain. Jangan jadi harapan dulu. Kok dia nggak juga responnya. Ya kita cuma doa. Ternyata si akhwat tersebut kita nggak beritahu. Harusnya setelah berdoa beritahu. Caranya melalui konektor, melalui kakak, adiknya, dan sebagainya. Kalau saya punya dulu murid di apa? Sini tuh Cirende, itu dia cari informasi adiknya, ternyata ketemu nomor telepon adiknya, adiknya laki. Nah dia cari informasi, akhirnya dia nyampaikan ke kakaknya kalau ada yang suka. Dia online, pihak online, lalu datang ke orang tuanya. Nggak lama kemudian dari pihak perempuan meminta supaya khidbah saja. Nggak lama. Berarti kan jangan sampai kita berdoa ternyata akhwatnya nggak tahu. Ya nanti harapan-harapan terus. Ya, si akhwatnya nggak tahu. Yang lebih baik adalah beritahu. Itu Bang Riko. Ya, Ada yang lain? iya. Yang berikutnya ini bukan nama tapi kayak kode F7 gitu aja. Ya, yang merasa F7 ini juga ada beberapa yang menggunakan masih merek HP-nya masih muncul ya. Mohon bisa diganti Oh, dengan nama itu merek HP F7. Saya nggak tahu. F7. Itu bukan F ya. Oke. Ini dari kalau F. dari lihat dari pertanyaan dari Ahwat ini ya. Kalau dilihat dari pertanyaannya. Apa indikator seorang wanita siap menikah? Ini masih berkaitan dengan pertanyaan Kasman tadi. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi seorang wanita itu siap menikah, indikatornya apa? Kemudian, apakah boleh menikah dengan menggunakan wali hakim jika wali dari keluarga ayah masih ada, namun hubungannya tidak baik, sementara ayah sudah tidak ada, sudah tiada. Yang pertama, tadi apa lupa Bang Riko? Yang pertama tadi. Indikatornya wanita siap menikah. Oh, indikatornya. Yang Hmm, pertama tentunya balik. Pertama tentunya hmm, balik. Yang kedua tadi, ya dia udah pelajari keilmuannya. Ya, yang berikutnya juga dia tadi tahu ya bahwa tentang hukum-hukum nikah bagaimana. Ya, banyak. Saya ini sama teman-teman lagi mempelajari suku Baduy. hmm, Kan katanya, oh cantik, kata apa. Mereka itu punya pemahaman kalau umur 16 itu udah tua. Kalau belum nikah. Malu. hmm, hmm, Jadi umur nikahnya tuh umur 15, 16. Bahkan kemarin katanya ada wawancara umur 18 tuh udah malu. hmm. Artinya mereka memang udah diberikan ilmu dari kecil orang-orang tuanya kalau umur 15 itu nikah. Setelah balik, mereka menikah. Jadi kalau tanya indikatornya, ya dia balik. Pertama. Yang kedua, kenapa berilmu? Nggak mungkin melakukan satu amalan nggak pakai ilmu. Cara berilmunya gimana? Ya dia pelajarin. Setelah kita pelajarin, terus ada jodoh, makanya tadi, apa tuh Bariko sebutannya? Menjemput jodoh Jodoh. dengan berilmu. Ya Iya. berilmu terus saja. Tentang namanya dapat jodoh ketika pada saat lagi menuntut ilmu. Dan setelah menuntut ilmu juga dapat jodoh. Terus juga udah dapat jodoh masih menuntut ilmu, memang harus begitu. Kenapa? Ya begitu terus. Jadi kalau indikatornya apa? Dari perempuan, dari fisiknya berubah. Nggak ada. Ya, banyak kok perempuan yang tubuhnya misalnya maaf kecil, tapi ternyata pemahamannya sudah baik tentang menikah, dia menikah. Ya, tidak ada indikator-indikator khusus. Tapi kalau secara physically, ya dia sudah haid dalam Islam. Dia sudah, kenapa? Kalau dari pemerintahan, umurnya berapa tuh Bang Riko? Ya, walaupun anak umur Dua 16 puluh tahun, 15 tahun, udah ya satu. dibolehkan nikah kan. Iya, Udah boleh nikah umur sekian. Walau alam. Kalau di kampung-kampung umur 15 aja banyak yang udah nikah. iya. Walau alam. Kalau saya lihat tidak ada indikator secara khusus, yang penting dia sudah balik, dia punya keilmuan yang baik, dapat izin dari orang tua. Yang kedua, kalau dari walinya, misalnya orang tuanya sudah meninggal, terus ada pamannya dari si pihak laki, si pihak bapak, ada nggak masih kakeknya? Ada nggak kakaknya yang lain? Hmm. Gitu. Ternyata nggak ada Pak Ustadz semua. Datang kepada dia, minta surat izin untuk menikah dengan penghulu.
Ternyata dia dapat izin suratnya, berarti penghulu boleh nikahkan. Ternyata cuma satu dia, dan dia nggak menyetujui untuk kenapa atau kurang baik lah hubungannya. Minta datangi penghulu kepada dia. Nanti penghulu memberikan nasihat. Ya kalau misalnya ternyata enggak saya nggak menikah, berarti bisa penghulu menikahkan. Karena nanti dilihat bahwa yang zolim yang mana. Bisa aja kan? Ternyata si pamannya tersebut, misal paman ya, dia tidak menikah. Kenapa? Karena si dia perempuan ya. Jodohnya itu yang lakinya tersebut tidak sholat. Berarti benar bagus dia. Nggak menyetujui dikarenakan dia nggak sholat. Atau kafir. Hmm. Nah, karena harus dilihat dulu. Banyak hal. Ternyata anggaplah normal semua. Beriman, dia baik. Maka boleh. Ke kakaknya dulu. Cari paman yang lain. Masih ada enggak? Gitu. Kakeknya masih ada. Enggak ada semua anggap dia. Datangkan ke penghulu. Datangkan ustadz. Nanti penghulu yang akan memberikan. Biasanya kenapa? Malah tidak boleh menunda-nunda nanti ya daripada berzina lebih parah. Nah, nanti penghulu akan mendatangi orang tersebut. Oh, saya tidak banyak pengalaman ini, tapi pengalaman waktu itu karena orang tuanya kafir. Nah, ternyata si kakaknya yang tidak mau menikahkan tuh gimana saya nggak tahu. Lalu penghulu yang datang. Akhirnya yang menikahkan penghulu. Hmm. Yang menikahkan penghulu. Akhirnya itu bisa bisa jadi. Jadi sah-sah. Ya karena memang sebenarnya dia cuma izin aja. Dia nggak mau datang ke acara nikahan. Tapi kenapa? Ya dia izinkannya ada suratnya. Penghulu yang nikahkan. Berarti udah dapat izin. Begitu. Ya Allah. Anggap dua-duanya normal baik. Dia nggak mau izinkan. Penghulu yang menikahkan. Bisa saja sah. Asalkan tadi penghulu tahu kalau dia zolim. Dia zolim. Ya Allah. Ya ini kaidahnya seperti itu. Ya, baik. Ada yang lain Bang Riko? Uh, terakhir sih di sini belum muncul lagi yang baru dari Wiyani, ya Wiyani. Ustaz bertanya, jika seseorang, ini pertanyaan sering ditanyakan juga nih Ustaz. Jika seseorang punya masa lalu yang kelam, apakah harus disampaikan kepada calon suami? Disampaikan atau tidak? Apalagi kalau calon suami bertanya, apakah perlu disampaikan? Apalagi setelah menjadi ini ngomongnya, ya, apakah jika calon suami bertanya, apakah perlu disampaikan masa lalu yang kelam? Ini nih, berarti kan pengetahuan ya, bahwa ketika pada saat menikah tersebut, hubungan yang masa lalu itu sudah selesai. Karena ketika pada saat saya menikah, ya saya juga terima masa lalunya dan masa depan. Itu yang pertama yang harus dipunyai lelaki dan perempuan. Jadi ketika kita siap akad nikah dan menikah dengan dia, ya kita terima masa lalunya juga masa depannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menanyakan itu apa? Karena ketika pada saat, janganlah kita bertanya sesuatu yang menyusahkan hati kita. Ketika pada saat dijawab, jadi tenang emang. Salah tuh laki nanya, kamu pernah pacaran nggak? Sekarang mau jawab bohong. Gimana? Ntar ketahuan ternyata kita udah pacaran. Terus dijawab jujur sama perempuan. Iya, saya pernah pacaran. Kira-kira membuat titik nggak di benaknya si laki tersebut? Yang suatu saat, pas anggaplah dia nikah, ternyata dibuat lagi oleh setan, diingatkan lagi masa lalu. Oh ternyata pantas lu dulu pernah pacaran sih begini-gini. Ngapain nanya-nanya begitu? Ketika dia udah selesai, ketika dia sudah menikah, maka selesai masalahnya. Pertanyaannya kenapa? Apakah harus dijawab dan sebagainya? Anggap. Yang kita pernah jawab ya Bang Riko ada yang taruh si calon lakinya itu bertanya apakah dia pernah pacaran, lalu dia bertanya apakah pernah berhubungan intim. Yang si perempuan itu nanya ke saya, gimana bang, apakah dijawab? Saya bilang jawab, orang dia tanya. Ternyata dia bilang, ya saya pernah waktu itu khilaf ketika pada saat dengan pacar saya begini-gini. Lalu dia istiqoroh lagi, si lakinya. Ternyata lakinya bisa menerima. Akhirnya menikah sampai sekarang. Artinya maksudnya menunjukkan bahwa ternyata laki itu menerima kalau mau dijawab. Kalau enggak, ya sudah. Berarti bukan dia. Jodoh kita. Dan artinya ketika pada saat memang kalau dia mau jurusan terus terang. Masa dia bilang, saya nggak mau cerita, saya bohong masalah. Ternyata ketahuan, lebih parah. Saya ambil contoh lagi kasus. Dulu di kampus saya itu ada itu Bang Riko. Di kampus teknik di IT Serpong itu ada seorang akhwat dilamar.
Dikhitbah sama Hmm. orang anak sama orang seorang. Baik dia. Ternyata ya masih belum selesai kuliah. Sudah lamaran ada, ternyata ada laki lain, duda, punya mobil, sudah punya rumah, kerjaannya sangat bagus, arsitek. Ya, ternyata ngelamar dia. Nggak boleh kan, di bab kita pernah bahas tentang lamaran, Hmm. melamar orang yang sedang dilamar, kan nggak boleh. Hmm. Akhirnya si perempuan tersebut kenapa? Bilang, ya sudah izin aja sama yang di sana. Kenapa? Si perempuannya ternyata memang mau menerima yang kedua nih, karena dilihat lebih kaya dan sebagainya ya. Padahal kenapa? Kalau dari sisi keimanan, bagus yang pertama. Ya, ternyata si akhwat yang ikhwan tersebut, ya percuma juga. Kalau misalnya kenapa saya teruskan lamarannya, kenapa orang dia nggak suka sama saya, ternyata ada yang lebih dia suka, ya silakan kalau situ mau maju, berarti dibolehkan kan? Akhirnya dilamarlah tuh perempuan. Ketika pada saat dilamar tuh perempuan, gak lama baru kok nikah. Si kawan tersebut juga semuanya pada datang, semua teman-temannya datang. Ya udah berikan selamat, udah selesai. Sebelum puasa, setelah puasa Lebaran terdengar kabar di teman-temannya semua, karena ini temen udah akrab banget ya. Dia cerai bang Riko. Hmm. Kaget kan kita, lah cuman sebulan gak nyampe katanya. Ternyata dia cerita, dia nikah cuma 3 hari, sehari berhubungan intim, selesai 2 hari tidak. Lalu kata cerai, karena putus pada satu pengadilan tidak bisa melakukan pada saat bulan suci Ramadan, akhirnya cerai, surat cerainya ada ketika pada saat selesai puasa Syawal. Bayangan cuma 3 hari sekali dia berhubungan itu. Kaget kan? Wah, pada kepo lah dulu teman-teman kampus tuh, pada apa namanya Hmm. ngobrol. Ternyata si lakinya ini lagi mau pindahan, dari istrinya itu jatuh. Ini sinetron banget ya Bang Riko ini. Ternyata si perempuan itu pernah menggugurkan kandungan. Pernah hamil, menggugurkan kandungan. Dan perempuan itu kita lihat semua misalnya di kampus. Udah tobat Bang Riko. Wah, sholatnya, ibadahnya, Masya Allah. Ya, ya saya nggak tahu secara fisik dia kelihatan tobat. Kalau saya ngelihatnya bisa saja. Kalau dia terima yang pertama bisa menerima dia apa adanya. Kalau saya melihatnya itu. Ternyata Allah tunjukkan. Dan bisa saja Allah tunjukkan, jodohkan qadarullah dengan dia berdua. Dalam rangka juga ujian buat si perempuan ini kenapa? Untuk menghapuskan dosa-dosanya. Si lakinya juga kenapa? Buat pelajaran, buat ternyata ketika dia pilih seperti itu. Walau alam bisa loh. Ini hikmah dari fitnah yang ada ketika pada saat ada orang melanggar syariat Allah, orang yang sudah dilamar tidak boleh dilamar. Artinya menurut saya tadi kalau tadi pertanyaan yang tadi ya ketika apa pertanyaan kedua tadi spesifiknya adalah bahwa apa tadi kok kedua tadi lupa saya. Masa lalu sebenarnya. Iya masa lalunya. Kalau misalnya dia dengan masa lalunya tersebut dia perangi masa lalunya udahlah. Dan si ikon tersebut udah masa lalu. Nggak perlu nanya-nanya yang lain. Di dalam surat-surat Fusilat ayat ke-26 itu dijelaskan. Waqayatna lahum qurana fazayyanu. Setan itu membisiki kita dengan ke depan dibuat angan-angan, ke belakang dibuat kenangan. Dibuat begitu melulu. Akhirnya kita nggak maju-maju. Hmm. Mendingan udah, si istri saya terima, akad, ya udah saya terima juga setelah akad ini masa lalunya dan masa depan. Udah, begitu aja sih. Masa lalunya sudah nggak peduli. Dia juga begitu, udah selesai. Ke saya juga gitu, atau ke suaminya juga begitu, kan juga begitu. Selesai, dia bisa jalan ke masa depan. Nah, ini kesalahan fatal dari tadi. Hmm. Ya, jadi yang ikhwan dan akhwat tidak perlu pertanyaan itu ada. Buat apa juga kalau ditanya ternyata meresahkan hati kita, nggak membuat tenang. Oh ya saya pernah buat zina, akhirnya saya tenang Pak Ustadz. Setelah dia jawab kalau dia udah berzina, saya senang punya istri yang jujur. Enggak juga. Buat apa ditanya begitu? Ya, yang lebih baik pertanyaannya adalah yang ke depan. Ya. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Saya rasa itu Bang Niko. Baik, Ya. Ustadz Ihsan Hakim sudah di ujung nih. Tadi tempat di pembukaan Ustadz Ihsan ini harusnya kesimpulan nih kata-kata. Nah, sekarang disimpulkan kembali karena waktu di awal kan belum belum Iya, banyak yang iya, gabung gitu ya. iya, iya. Sampaikan sekarang sudah mulai. Ya, ya Olifah rahmakumullah. Eh, di dalam Al-Quran di surat Taha dijelaskan ma'anzalna alaikal Qur'ana litasqa.
Allah tidak menjadikan Al-Quran atau kita semua ini jadi susah sebenarnya. Enggak menjadi. Allah memberikan Al-Quran ini untuk mempermudah. Bahwa yang namanya syariat berupa khitbah, dilamar, nikah, itu sebenarnya untuk mempermudah. Bayangkan kalau tidak ada pernikahan. Tidak ada syariat pernikahan. Aduh, rusak nih Bang Riko di sini. Nggak ada bahwa yang namanya laki sama perempuan ya. Sekarang diadu aturan aja laki sama perempuan. Yang perempuan mau perempuan, yang laki mau laki. Lebih rusak sekarang. Nah artinya maksud saya di sini. Bahwa Allah sama sekali tidak memberikan susah kepada kita dengan syariat yang ada. Jalankan syariat yang ada. Saya, Bang Riko, atau kita semua ini cuma mau menjalankan syariat. Biar kenapa? Agar ikhwan dan akhwat ini bisa lebih mudah. Makanya ini ada Bang Riko juga ada teman-teman yang lain. Saya tuh paling malas ketika kita bicara dakwah tuh bicara adalah keuangan. Bicaranya adalah ini dan sebagainya. Saya mengorbankan, mengwakafkan ilmu saya buat di sini. Bang Riko mewakafkan waktunya. Akhwat Ikhwan juga, akhwat dan Ikhwan di sini juga sama. Dan sebagainya. Ayo kita kajian. Ayo kita berilmu. Jangan berpikir yang macam-macam. Ya, ada acara ini dan sebagainya. Karena kita ada penyelenggara. Kalau mau datang ke pondok saya. Silakan mau gratis, butuh ongkos, butuh apa. Karena memang kita ngaji itu butuh untuk seperti itu. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh fisik, butuh dana dan sebagainya. Abu Hanifah dia belajar sampai mengeluarkan berapa ratus juta ibunya untuk supaya Abu Hanifah belajar surat Fatihah. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata kita Allah nggak memberikan kesusahan pada kita. Baik nikah, baik ketika lamaran, dan kita pada satu rumah tangga. Untuk itu, dari materi kita yang judul yang ada, hilangkan rasa sakit yang ada, kecewa yang ada, sandarkan diri kita kepada Allah. Lalu kenapa kekecewaan kita yang ada ini adalah sebenarnya bentuk pertanyaan Allah kepada kita, bentuk jawaban Allah kepada kita supaya kenapa Allah tuh dekat, Allah menginginkan kebaikan yang kita punya. Dan jadi masalah lagi adalah ternyata kita sudah banyak ingatnya terhadap kehidupan dunia. Kalau kita ingat kepada Allah, niscaya kita nggak akan bakal kecewa. Pasti ini maksud Allah baik. Saya jadi seperti ini sekarang ini pasti maksud Allah baik. Nggak mungkin enggak. Saya dulu kuliah nggak lulus, saya di sini nggak lulus, mungkin saya begini nggak lulus, di sini saya nikah gini. Pasti maksud Allah baik. Karena Allah memberikan cobaan kepada kita adalah rangka kebaikan. Jadi Bang Riko, mudah-mudahan dari judul yang ada, ya, ketika pada saat kita ada kejadian apapun, mau ditolak, tidak ditolak, tidak ada rasa sakit hati sebenarnya. Kenapa? Ini cuma dalam rangka Allah berikan kepada kita untuk mengganti yang lebih baik. Dan saya berharap dan berdoa kepada semua yang hadir di sini, ya, kepada Allah kita berdoa, mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kepada kita semua. Yang mudahkan urusan antum, terutama yang belum menikah, Allah berikan cepat dapat jodoh. Karena keinginan kita punya jodoh, punya anak dan sebagainya sangat besar. Ini semua dalam rangka untuk kenapa? Menambah pundi-pundi amalan-amalan kita. Kita punya anak jadi punya amalan, dapat pahala dan sebagainya. Bagi yang sudah menikah mudah-mudahan ya Allah berikan sakinah mawaddah rahmah. Berikan anak-anak yang soleh dan soleha. Agar ketika pada saat kita meninggal ada satu harapan bahwa anak kita bisa mendoakan kita. Sekali lagi ya mudah-mudahan sakit hatinya hilang, kekecewaannya hilang. Mudah-mudahan kalau misalnya kita melamar, yang bagi yang ikhwan, maju terus pantang mundur. Ya, terima atau tidak terima mudah-mudahan. Tapi kalau untuk zaman sekarang, ketika pada saat ngelamar, udah bisik-bisik orang tuanya tanya udah terima. Makanya ada triknya gini, saya datang mau ngelamar, kira-kira diterima nggak? Waduh, gimana ya nanti? Tanya dulu sama orang tuanya, diterima nggak? Diterima, datang. Gitu. Jangan pas datang, gue diterima. Ya nanti bawaannya tadi apa? Seserahannya kenapa bawa lagi kalau begitu? Bawa lagi. Jangan begitu. Iya, Saya iya. rasa cukup. Mudah-mudahan itu Mbak Riko. Mudah-mudahan kita bisa sambung pertemuan berikutnya. Pertemuan saya yang dekat apa Mbak Riko? Mabit ya? Mabit. Berarti 24-25 nanti. Oke, siap. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua ya. Amin. Ya, saya rasa itu Mbak Riko. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz Ihsan Hakim. Akan dilanjut istirahatnya. Silakan. Ya, ada mohon izin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada semua. Silakan lanjutkan acara. Baik. Jazakallahu khairan sekali lagi untuk Ustaz Ihsan Hakim. Ingat, insya Allah tanggal 24-25 Agustus ada Mabit Sehati. Silakan sahabat-sahabat untuk bergabung ya. Lakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, karena ini untuk penyediaan konsumsi ya. Silakan hubungi 0813 8000 7729 dan juga silakan untuk yang ingin berdonasi demi kelangsungan kajian ngopi ini.
Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mabrur, terima kasih. Ya Allah, lama nggak ketemu. Juga untuk teman-teman yang lain, ada Anda di Bintaro, Ria, Gilang, terima kasih Gilang. Dan juga Mbak Wiji, masih di Jogja ya. Masya Allah Mbak Wiji, terima kasih. Juga Mbak Kris, ya, jangan bosan. Muna, ya, semoga sukses Muna. Dan juga yang lain-lainnya ya, terima kasih atas bergabung di kajian ngopi malam hari ini. Semoga setelah mengikuti kajian yang malam ini sudah tidak ada lagi rasa sakit hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mabrur, terima kasih Angga juga, Mas Eko. Iya, semuanya ya, nggak bisa disebut satu-satu. Banyak, ini ada 500 yang gabung. Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. iya Mbak Wiji, terima kasih Mbak Wiji. Masih bergabung, jangan bosan ya. Ya, insya Allah nanti kapan-kapan berkunjung ke Jogja sehatinya ya. Mohon didoakan saja. Amin. Kajian kita di Jogja ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Zoom kajian ngopi akan